Shalom dan selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Shalom dan selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita dapat mengikuti serangkaian ospek dari kemarin hingga pada hari ini. Itu semua berkat dan anugerah Tuhan. Saya mengajak adik-adik sekalian dan semuanya mengambil saat teduh mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hari yang lalu maupun malam yang tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat duduk tempat ini itu karena Tuhan yang dahsyat. Untuk itu, saya mengajak teman-teman bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Bapa. Kau sertailah ibadah dari awal hingga akhir. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, saya mengajak teman-teman sekalian menyanyikan kembali lagu yaitu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil.
kepada hambanya saya persilakan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi ini bersama dengan mahasiswa-mahasiswi baru yang sudah bergabung di kampus ini di masa mereka mulai melakukan orientasi untuk suasana dan kampus ini, pembelajaran. Kami melandasi juga renungan pagi ini dengan firman-Mu. Tuhan menolong sehingga kebenaran yang kami akan baca renungkan akan menguatkan kami sekalian. Kami minta pertolongan Tuhan bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, Shalom. Pagi ini kita akan belajar firman Allah. Ya, bisa dimunculkan slide-nya. Kita punya tema ini bertumbuh dalam kekudusan ya. Ya. Secara teologis kekudusan ini bicara tentang status dan proses. Tak kala kita di dalam Yesus, kita adalah orang kudus. Tetapi kita masih ada dalam dunia ya, yang penuh dengan cobaan, tantangan sehingga kita perlu hidup dalam kekudusan hari lepas hari. Di kampus ini juga, saudara pikir ini setan banyak ini ya. Setannya ini bukan kopral, jenderal-jenderal karena tiap hari dengar firman ya. Jadi saudara, kita berawas-awas bersama. Kita membaca dari surat, sudah ada di depan ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. Ya, supaya sama-sama saudara juga bangun, berdiri ya. Supaya sama-sama kita berdiri baca firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. Sebenarnya ayat 1 sampai 10 tapi kita baca ayat 5 sampai 10. 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Jadi mengapa kita bertumbuh dalam kekudusan? Mengapa kita harus bertumbuh dalam kekudusan? Itu dijawab di ayat 1 dan 2 sampai 3. Karena kita ini punya status yang baru. Kita disebut manusia ilahi, punya kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita orang yang memperoleh kasih karunia Allah. Kita orang yang sudah mendapat karya keselamatan. Ya, jadi status kita, saya dan saudara status ini sebagai orang-orang kudus yang memiliki kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi. Justru karena itu, karena apa? Karena apa? Karena itu berarti karena yang di atas. Ayat yang ke-5, justru karena itu, karena apa ya yang tadi? Karena kita memperoleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Karena itu, karena status itu, bagaimana kita melakukan untuk kita terus hidup dalam kodrat ilahi? Karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ini seperti Piala Dunia kemarin ya. Sungguh-sungguh berusaha cetak gol ya. Yang cetak gol paling banyak siapa? Di Piala Dunia. Ya? Ya itu. Apa? Siapa?
Ya, dari Prancis ya, dapat sepatu emas. Dia pasti sungguh-sungguh berusaha. Ya. Jadi saudara sungguh-sungguh berusaha juga sama seperti di kampus ini main bola itu mau cetak gol. Nah, begitu juga mengejar kekudusan kita harus sungguh-sungguh berusaha. Di situ menambah kepada apa? Iman. Jadi saya kasih istilah di sini, nanti ini dihafal ini. Nah, ini kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, ya. Supaya saudara mengikut Yesus berarti kita sama dengan Yesus, setidaknya begitu ya. Ya. Ya, di situ ada istilah yang saya akronim itu iman tambah K tambah 2 PKK, ya. Itu ringkasan dari ayat yang kita baca tadi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambah imanmu dengan apakah ini? Kebajikan. Kebajikan tambah 2P, apa? Pengetahuan. Pengetahuan tambah penguasaan diri. Penguasaan diri tambah 2K, apa? Ketekunan. Ketekunan tambah apa? Kesalehan. Kesalehan tambah apa lagi? 2K. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Apabila iman tambah K tambah 2PK ini ada pada saya dan saudara berlimpah-limpah seperti air yang tumpah itu, saudara akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam apa? Pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan, ya. Berarti saudara akan sama dengan Tuhan Yesus, ya. Dalam apa? Dalam sifat kita, ya. Dalam hidup kita sehari-hari di kampus ini, orang melihat Yesus di dalam hidup kita. Nanti saya akan tunjukkan, memang kita berbeda karena di sini ya. Ini kita lahir dari apa ini? LDP ini lahir dari apa? Lahir dari perempuan, ya. Ada yang rambut keriting, ya. Ada yang rambut lurus, ya. Jadi jangan di kampus ini yang lurus mau keriting. Yang keriting juga mau lurus. Berarti Anda sudah tidak menghargai apa ya? Identitas dirimu. Saudara tidak kenal diri. Ada nanti saya kasih istilah. Jadi semua kita lahir dari perempuan, ya. Ya. Dan saudara bersyukur saja. Kenapa saya lahir sebagai orang Papua, sebagai orang Dayak, orang Timur, orang apa lagi? Makassar. Saudara tidak bilang, Tuhan kenapa saya tidak lahir sebagai orang apa? Papua atau lahir sebagai orang Dayak, ya. Saudara mulai kasih Allah Tuhan Allah. Bersyukur saja. Jadi itu ada istilah, saya bilang 7 diri. Pertama, kenal diri. Tulis. Kenal diri. Kenal diri. Tulis tentang 100 tentang dirimu. Nanti tunjukkan di kakak-kakak itu saya. 100 diri, saya begini-begini sampai 100. Ya. Lebih dari 100 juga bagus. Jadi mulai apa? Kenal diri. Yang kedua, terima diri. Yang ketiga, bersyukur diri. Keempat, kembangkan diri. Yang kelima, apa lagi? Aktualisasi diri, mulai melayani, ya. Keenam, evaluasi diri. Ketujuh, berhasil diri. Oke, ya. Ya. Satu apa? Yang tulis. Pertama apa? Kenal diri. Kedua, terima diri. Tiga, bersyukur diri. Empat, kembangkan diri. Lima, enam, tujuh, berhasil diri. Oke. Itu nanti mata kuliah lain lagi kamu akan belajar. Jadi kita semua lahir dari apa? Lahir dari perempuan. Tapi tidak cukup ke situ. Saudara harus memiliki kodrat ilahi tadi. Maka kita harus apa dari sini? Kita harus lahir dari siapa ini? Lahir dari Allah.
Siapa yang hafal Yohanes 1 ayat 12? Ya, itu saya suruh dia hafal. Ya, berdiri hafal. Ya, tetapi yang menerimanya, oh yang percaya ya. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, sudah cukup. Ya. Jadi kita lahir dari Allah. Yohanes 3 ayat 3, Nikodemus Tuhan Yesus bilang, kau harus lahir dari Roh Kudus ya. 1 Petrus 1 ayat 23, lahir dari firman, dari benih ilahi ya. Kalau lahir dari perempuan, kita lahir dari benih mama dan bapak kita. Tapi kalau lahir dari Allah, kita lahir dari roh, benih ilahi, firman Allah. Kalau di sini beda ya. Kalau kita lahir dari Allah, berarti kita semua ini punya sifat-sifat Allah ya, yang akan kita tunjukkan di kampus ini. Saudara lahir dari Allah, tujuan hidup kita siapa ini? Kemuliaan Kristus. Kristus menjadi tujuan akhir hidup kita. Kolose 1, ditulis ayatnya nanti dihafal. Kolose 1 ayat 28-29. Dia yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk menuntun tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya. Itu saya sudah hafal sedikit, saudara kasih sempurna. Jadi itu pertama, Kolose 1 ayat berapa? 28-29. Kemarin ayatnya firman Tuhan bilang 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam dia, apa itu? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, ya. 1 Yohanes berapa? 2 ayat 6. Ditulis, itu mulai dihafal hari ini. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua akan mencerminkan kemuliaan Kristus. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, itu Galatia 2 ayat 20. Yaitu beberapa ayat yang menyatakan bahwa tujuan hidup kita adalah Kristus. Sama seperti tadi 2 Petrus tadi itu. Semua ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Ya, ini tetapi dari jarak lahir dari Allah sampai kepada kemuliaan Kristus ini, kita masih ada di mana ini? Garis ini. Ini kita masih ada di dunia, masih ada di kampus nanti 4-5 tahun ya. Ya, jadi masih ada di kampus ini. Alkitab bilang kita hidup 70 tahun. Tapi di kampus aturan kita 4 tahun lah paling cepat ya. Jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Kalau lebih cepat lagi lebih baik. Jadi kita di dunia ini, kita melakukan ini yang saya bilang. Seperti oma dan opa ini ada berjalan. Ini apa dia nih? 4 PSKS. 4 PSKS. Perjalanan spiritualitas yang kristosentris. Apa? Perjalanan spiritualitas yang kristosentris, berpusat pada Yesus. 4P. P pertama itu apa? Itu yang kakak 4P pertama apa? Siapa yang bisa jawab yang itu? Kakak ini. Mereka juga bingung, mereka tidak tahu juga. Jadi mereka juga dengar. 4 PSKS. P pertama itu adalah persembahan ya. Hidup kita di kampus ini 4 tahun, saya juga ada di sini nih. Hidup kita adalah persembahan ya. Memberi ya. Roma berapa?
12 ayat 1-2. Siapa yang hafal? Roma 12 ayat 1-2. Siapa? Yang dari sini. Kakak di belakang. Yang tadi MC mana? Dia hafal dulu. Ya. Yang MC hafal, ya. Ya. Ayo, Roma 12 ayat 1-2. Dia juga lupa. Demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu, supaya kamu dapat memahami kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. P pertama itu persembahkan tubuh. Meliputi apa? Pikiran, perasaan, kehendak, ya, mata. Jadi banyak cobaan datang di kampus ini dari mata. Dari mata turun ke hati. Hati-hati. Jadi persembahkan tubuhmu. Tuhan, saya mau serahkan tubuh saya ini kepada Tuhan di kampus ini. Tuhan, tolong saya supaya saya bertumbuh di dalam ya. Persembahkan tubuhmu, hidupmu kepada Tuhan, ya. Yang kedua apa? Yang kedua tadi persembahan, yang kedua perlombaan, ya. Jadi saudara setelah terima Yesus umur berapa? Saudara sudah tulis kesaksian kah? Nah, sudah, ya. Saudara sudah menerima Yesus, yakin selamat umur berapa? Ada yang 17 tahun, puji Tuhan, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Ya. Kalau lahir dari perempuan ini, kalian biasa bilang selamat ulang tahun, ya. Tapi lahir dari Allah, kalian ada rayakan tidak? Nah, tidak pernah, lupa, ya. Tidak tahu tanggal lahir dari Allah. Sekarang di kampus bikin ulang tahun tanggal lahir dari Allah. Bilang, Bapak Yunus, saya mau mengucap syukur lahir dari Allah. Saya kasih ke uang ini. Ini pergi makan apa? Itu ada warung di sana itu. Bisa makan kue di sana, ya. Ya. Tapi ada yang tidak tahu juga. Ada yang tahu? Siapa yang tahu dia lahir dari Allah tanggal berapa? Ini 4 orang di depan. Tanggal berapa? Ya, dibaptis. Bukan. Sebelum dibaptis kan kau sudah terima Yesus, toh? Tanggal berapa? Masih bingung dia. Ya, tidak apa-apa. Dibaptis tanggal berapa? Ya, tanggal 1 bulan 5 kau makan apa? Makan bakso mungkin, ya. Merayakan, ya. Tidak apa-apa. Siapa lagi? Ya, ini kacamata. Siapa nama? Ya. Berapa tanggal lahirnya? Ya, 15 bulan 7. Oke, ini tanggal berapa? Tanggal 7 bulan? Ya, sudah. Jadi yang belum tahu, tanya bapaknya. Kalau bapaknya juga tidak tahu, ya sudah. Bersyukur saja, Tuhan saya lahir dari Engkau. Nanti sampai di atas baru saya tanya. Jadi ini lahir tadi dari Allah, perlu kita rayakan, bersyukur, ya. Lahir dari ibu kita bakar lilin dan segala macam, ya. Tapi lahir dari Allah kita tidak ada satu tradisi rohani, ya. Tapi saudara bangun dirimu sendiri. Ya, kita lanjut. P kedua adalah apa? Perlombaan. Ada titik start dan ada garis finish. Saudara sekarang lahir dari Allah itu garis start. Tanggalnya Anda sudah tahu. Dan mulai berlomba. Ibrani 12 ayat 1 sampai 5, ya. Dilihat, dibaca. Kita
berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menanggalkan segala beban, rintangan, dan berlomba-lomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam kamu berlomba, ingatlah Yesus, pandanglah Yesus supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Ya. Paulus dalam 1 Timotius 4 dia bilang, 2 Timotius 4, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran. Tetapi bukan bagi aku saja, tetapi bagi semua orang yang menantikan kedatangannya. Itu saudara cari dan baca. Jadi di kampus ini saudara juga sedang dalam perlombaan apa? Perlombaan rohani. Siapa yang sudah hafal ayat 20 ayat? Yang 20 ayat Alkitab sudah dihafal, angkat tangan. Itu tadi baru satu. Saya suruh minta dia hafal berapa? 4 ayat. Ya, yang berikut, yang kedua apa? Kepastian keselamatanmu. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ya. 5 ayat 13. 5 ayat 13. Semua ini ya turun lagi. Dia belum hafal. Oke, jadi kita mau berlomba-lomba membaca dan bisa hafal ya. Membaca dan menghafal. Memang itu tingkat pengetahuan yang paling terakhir itu menghafal ya. Tapi dengan menghafal kita menyimpan di dalam hati. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Mazmur berapa? 119 ayat 9 dan ayat 11. Ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Jadi berlomba-lomba dalam hal-hal rohani juga. Tapi bisa juga dalam hal-hal jasmani ya. Tadi kemarin saya bilang kalau masih apa? Mengetik berapa jari? 11 jari ya. Mana A? Jari setengah mati. Mulai belajar lagi 2, 3, 4. Ya, 1 semester begini, semester kedua begini, semester ketiga begini, semester keempat ini, semester 5 begini. Mau tulis skripsi kan sudah begini saja. Supaya cepat selesai ya. Orang lain sudah 10 halaman, saudara 1 halaman juga belum selesai ya. Dia stres. Nah, stres. Nah, jadi jangan mulai berlomba ya. Jadi yang datang masih ketik cari huruf juga setengah mati. Cari di internet tuh. Belajar mengetik berapa? 10 jari. Dan ada di lab kita itu ada komputer. Pergi belajar ya. Katakan pada dirimu, jangan malas. Belajar begitu ya. Kembangkan dirimu. Ya, jadi apa tadi? Apa tadi yang pertama? Persembahan, yang kedua perlombaan, yang ketiga pelayanan ya. Kita juga ya di kampus ini saudara juga melayani, tapi jangan melayani 5 gereja. Akhirnya saudara punya tugas bacaan juga tidak baca. Makalah tidak kerja, alasannya pelayanan, tidak boleh. Kamu datang di kampus ini untuk belajar. Pelayanan bisa saja, ada gereja kampus boleh, 1 pelayanan cukup dan setia ya. Jangan ambil pelayanan banyak dan akhirnya kamu alasan pelayanan sampai tidak selesaikan tugas-tugasmu. Tidak boleh, itu salah, tidak benar itu. Jadi pelayanan, Matius 25 itu ada perumpamaan talenta. Ada yang dikasih talenta berapa? 5. Ada yang dikasih 2. Ada yang dikasih 1. Yang 5 jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 dia ya simpan. Ya, tidak mengembangkan.
Jadi kembangkan talentamu dalam melayani ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi pakai karuniamu, talenta dikembangkan. Itu yang tadi, kenal diri, terima diri, dan kembangkan diri pelayanannya. Sebagai pelayanan di hadapan Tuhan, saudara melakukan. Dan P yang terakhir itu peperangan. Ya. Jadi saudara, kita di kampus ini ada 4P yang selama kita di dunia ini. Yang terakhir peperangan ya. Peperangan itu kita bisa baca di mana? Efesus 6 bukan 4. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ya. Ya, mulai satu orang berdiri dulu sebagai prajurit. Siapa yang paling tinggi di sini? Dia berdiri, ya. Di sana dia mungkin dia kepala lebih tinggi dari semua. Di ujung siapa nama? Berdiri silakan. Ya, dia paling tinggi sudah, ya. Minta maaf, tinggimu berapa? Paling tinggi 190. Oke, dari mana? Kalimantan Timur, oke. Ya, jangan dibaca. Di situ prajurit di atas kepala ada apa itu? Di dalam Alkitab itu. Pertama apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Pertama, di kepala. Pegang kepalamu ada apa? Ketopong keselamatan. Yang berikut apa? Di tangan ini ada perisai iman. Ya. Berbaju sirahkan apa? Keadilan. Berikat pinggang kebenaran ya. Kaki berkasutkan apa? Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Siap hormat baru jalan. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Jadi saudara adalah prajurit. Tiap hari lihat di kaca itu, pastikan bahwa Anda prajurit. Ini kepastian keselamatan. Yakin selamat? Ya, amin. Habis ini apa? Perisai iman. Ini tangan ini pedang roh ya, firman Allah. Berbaju sirahkan keadilan, kebenaran, dan kaki berkasutkan baru keluar dari asrama. Kalau tidak nanti kamu ditembak setan. Tidak ada perisai iman, kena serangan. Sebentar dada sakit, perut sakit, bisa saja. Ya, jadi lengkapi dirimu dengan perlengkapan senjata Allah. Karena kita ada di mana? Medan perang ya. Katakan pada dirimu sendiri. Ingat, kamu ada di medan perang. Perlengkapan senjata Allah dikenakan. Bukan saya dikenakan, digunakan. Dikenakan, diambil, dan digunakan. Setiap hari supaya saudara supaya saya juga tidak kalah, saudara juga tidak kalah ya. Tidak kalah dalam peperangan ya. Oke, jadi itu 4 PSKS sudah tahu. Apa tadi pertama? Persembahan. Ya, sudah. Ditulis ya. Nanti saya hadiahkan buku ini, sudah saya tulis dalam bentuk buku. Nanti saya kirim ke grup ya. Ke grup di MK dan nanti dikirim ke semua ini ya, bisa ya? Oke, terima kasih. Ini kalau buku Anda baca lebih. Tapi dalam perjalanan 4 PSKS ini kita ada tantangan. Ini tadi ada pertama ketantangan apa? Kuasa kegelapan kita sudah bahas tadi ya. Jadi saudara, iblis tidak suka Anda berhasil di kampus ini. Jadi akan ada berbagai macam cara mungkin dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menggagalkan saudara. Jadi harus berwaspada. Yang kedua, dunia ini dengan segala keinginannya. 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 2
ayat 15 sampai 17. Semua yang dari dunia ini apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini menyerang kita ibarat banjir. Lewat internet, media sosial ini datang menyerang kita. Pikiran kita, mata kita, kehendak kita. Hari lepas hari. Jadi saudara harus melawan itu. Dan melawan keinginan diri sendiri. 1 Yakobus pasal 1 itu pencobaan itu. Jangan saudara terpikat olehnya dan terseret dan akhirnya Anda jatuh. Ini kita harus hati-hati. Ini sekarang saudara ini di pusat kota ini. Jalan kaki sedikit sudah sampai di mana? Di Pantai Losari sampai di itu ya. Mall banyak-banyak ya. Nah, di situ juga banyak mall, mari segala macam. Ada iklan yang banyak-banyak ya. Kita yang biasa makan ini makan. Sekarang sudah ditawarkan makan apa lagi? Yang cepat saji ya. Saudara sekarang sudah malas ya. Tinggal pesan apa? Google Food ya apa? Grab Food. Ya, masuk di kampus. Nanti itu Satpam berikan catatan. Siapa yang Grab Food-nya paling banyak? Masih baru ini dicatat. Nanti saya panggil dia. Dia mulai terpengaruh oleh gaya hidup kota Makassar. Makan apa teh? Apa segala tuh macam. Dia mau makan. Sebentar iklan, dia pun teman datang. Wih, tadi makan ini enak. Nah, tolong pesan juga untuk saya. Mulai pesan Grab ya. Nanti Grab mulai dari depan, samping sana semua. Grab ini siapa nama ya. Dipanggil dia pun nama terus dicari. Karena dia tidak mau makan yang apa. Makanan di dapur. Nah, bilang nasi keras. Nasi lembek. Banyak garamnya. Apa segala macam. Jadi saudara di kampus mulai pegang tangan dan berdoa. Tuhan di dalam nama Yesus. Perut saya ini Tuhan juga berkati menjamah supaya saya bisa makan makanan di dapur ya. Jangan alasan makanan di dapur tidak enak dan saudara mulai kasih tahu mama dan bapak bilang, ibu dapur di sini tidak tahu masak. Tidak sama enak dengan mama masak. Jadi mama tolong kirim ke saya mau makan apa? Daging babi bakar. Itu ada di pasar sawah situ. Pasar situ ada babi bakar. Dia pesan babi bakar. Ayam goreng, ya segala macam. Akhirnya uangnya habis, ya harusnya beli buku, dia pakai makan itu ya. Jadi harus berdoa supaya Anda terlatih perutmu juga untuk makan. Jadi diri sendiri ini gaya hidup konsumerisme, gaya hidup hedonisme, segala macam akan datang ibarat banjir. Kalau saudara tidak kuat, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan dan kita kalah ya. Tapi Tuhan Allah tahu, aduh kasihan saya punya anak ini. Dia ada di dunia ini menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Jadi Tuhan Allah kasih kita apa? 7 kelengkapan Allah. Yang saudara harus ambil dan gunakan. Yang pertama apa? Firman Allah. Saudara harus baca firman dan kalau hafal juga. Apalagi? Roh Allah ya. Roh Allah Tuhan kasih. Diri kita ini adalah bait Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14, tak kalah kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Saya lihat ini dalam kebudayaan kita Indonesia ini ada apa? Ditato ya. Orang Dayak, wah saya lihat mahasiswa Dayak banyak di sini. Tato di kaki, tangan, belakang semua ya. Dari timur, dari Ambon, ada tato-tatonya juga. Di timur juga itu perempuan juga ditato. Ya, dalam budaya kita ada itu, ya. Tetapi kita di materai. Tuhan tato di sini. Milik Allah, ya. Jadi iblis lihat, itu di timur itu sapi-sapi dicap marga ya, seperti saya.
YL, dibikin besi YL baru dipanasi, dicap di sapi. Milik saya gitu. Jalan-jalan dia di padang sana tapi orang tidak bisa ambil. Oh itu Pak Yunus punya, ada tanda ya. Jadi saudara juga ada di kampus ini dicap milik Allah di kepalamu. Iblis tidak bisa. Ini Roh Kudus, Roh Allah ada ya dalam diri kita. Anda dimateraikan oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18, kita diminta untuk apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ini saya harus cepat ini karena 8:30 saya harus selesai ya. Nanti saya kirim buku ke ini, saudara bisa baca lebih lanjut ya. Kita perlu apa? Penuh dengan Roh Allah. Efesus 5:18. Ada keluarga Allah. Ini kita keluarga Allah. Pak Buyi ini sebagai wakil gembala gereja kampus. Jadi saudara, kita semua bergabung di gereja kampus sebagai keluarga. Saling memperhatikan dan menegur kalau ada salah. Dan mendorong dalam pekerjaan baik. Gambar Allah, ini gambar Allah. Saudara dan saudara, ini gambar Allah ya. Ada 7 lubang di kepalamu ya. Maka saudara adalah gambar Allah. Kita perlu kasih ingat teman-teman ya. Kalau teman satu lemah, sobat bangkit kembali ya. Kasih kuat dia, jangan kasih lemah dia ya. Jadi gambar Allah, saling kasih kuat. Yang berikut lagi. Wah, kenapa ini? Tolong dibantu. Ya, setelah gambar Allah, kita masuk ke hamba Allah, ya. Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah ini pemerintah. Pemerintah Roma 13 itu hamba Allah. Jadi saudara di kampus ini harus taat pemerintah. Siapa yang biasa naik motor itu wajib pakai helm, ya. Dan urus SIM. Kalau tidak ada helm dan SIM, jangan engkau naik motor ya. Kita taat pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Saya juga kemarin lupa omong. Kalau tinggal di asrama, pakai air, kasih habis pakai, dimatikan ya. Listrik juga begitu, kalau tidak dipakai, dimatikan ya. Ya, supaya jangan terbuang-buang alih energi ya. Terus hamba Allah, kita lanjut ke hikmat Allah ya. Hikmat Allah. Dalam Yakobus pasal 1 itu Tuhan kasih hikmat kita supaya kita mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, hikmat Allah itu lahir dari takut akan Allah ya. Jadi Tuhan kasih hikmat kepada saudara. Di Yakobus pasal 3 itu ada hikmat manusia, hikmat setan-setan, hikmat dunia, dan ada hikmat Allah. Jadi kalau saudara dikasih hikmat Allah, berarti ada masalah bisa saling damai. Kalau tidak, nanti ada masalah saudara mulai merencanakan kejahatan ya. Dia di lapangan bola, cari teman punya kaki. Nah, dia balas dendam. Itu hikmat, bukan hikmat Allah ya. Jadi hikmat Allah, minta Tuhan kasih hikmat sama saudara ya. Karena takut akan Allah, hikmat. Yang ketujuh terakhir apa? Apa itu? Malaikat Allah ya. Ibrani pasal 1 itu malaikat-malaikat diberikan kepada kita. Itu sudah habis. Ya, malaikat diberikan untuk menolong kita. Oke, jadi itu bagaimana kita bertumbuh di dalam kekudusan, itu adalah komitmen kita. Berusaha sungguh-sungguh menambah kepada iman tadi. Apa tadi? Iman tambah apa? Iman tambah K tambah 2 PKK. Ya.
Iman tambah apa? K itu apa? Kebajikan. 2P itu apa? Pengetahuan dan penguasaan diri. 2K, ketekunan dan kesalehan. 2K, kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus, atau kita akan hidup ikut Yesus, ya, karena kita kenal Dia dengan baik, ya. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Yeremia 9 ayat 24-25. Tuhan senang kalau kamu punya, Tuhan tidak senang kalau, wah ini badannya hebat-hebat, ya. Tuhan tidak terlalu simpati. Tuhan tidak simpati juga orang dengan orang yang bilang dia bijak, dia kaya. Tuhan tidak simpati. Tuhan simpati dengan orang yang mengenal akan Allah. Tuhan bilang, sungguh semua itu kusuka. Jadi Tuhan suka kalau kita hidup kenal Allah dan hidup ikut Yesus, ya. Ya, kita berdoa. Nanti saya kasih hadiah saudara e-booknya, saya kirim ke MK. Nanti dia kirim kasih kalian semua dan wajib baca, ya. Wajib baca. Ada renungan harian 1 tahun. Baca setiap hari 1. Tapi itu belum ditulis renungannya, baru ayat-ayatnya. Saudara yang tulis sendiri, ya. Sampai 1 tahun. Yang sudah tulis sampai 1 tahun dia tulis betul, kasih tunjuk saya kasih hadiah kamu. Itu yang di atas, di PowerPoint yang di atas. Yang di atas, tolong yang di atas. Ya. Ya, jadi itu yang saudara nanti baca, ya. Iman tambah K tambah 2 PK, PKK. Jadi supaya tidak dilupa, makan tambah, iman juga harus tambah. Makan tambah, iman tambah, ya. Oke, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Mahasiswa-mahasiswi ini milik Tuhan, sudah datang dari berbagai tempat di Indonesia, datang di kampus ini. Biar kami tumbuh bersama-sama dalam kekudusan, sebagai tanda kami ikut Yesus dan mengenal Yesus. Tolong kami supaya kami berkomitmen bersama dengan Tuhan untuk hidup mengenal Yesus dan bersama dengan Yesus hari ke hari. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, memenuhi kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kekuatan Tuhan. Dalam keterbatasan nama berbagi, tapi biarlah Tuhan menolong dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami mengingat beberapa bagian firman ini supaya kami bertumbuh bersama dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, pas. 8:30 sesuai jadwal. Kita selesai dan saya serahkan ke panitia. Silakan melanjutkan. Dan saya juga minta diri, ya, dari sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam sesi toilet time. Bagi adik-adik yang mau ke toilet, kemudian akan kembali ke jam 8.40.
membangun kehidupan rohani saudara di kampus ini. Yang kedua, kita akan menjadikan kampus ini sebagai kampus yang menyenangkan. Itulah sebabnya ada banyak program nantinya ke depan yang akan dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan, yang sebenarnya ini semuanya tujuan untuk saudara bisa betul-betul merasa bahwa kampus ini adalah keluarga. Namanya keluarga, kita tahu bahwa tidak ada tempat yang paling menyenangkan di dalam keluarga. Saudara mungkin kenal teman saudara waktu SMP, waktu SMA, dan mungkin circle saudara, teman saudara itu menyenangkan bagi saudara. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan situasi ketika saudara berada di dalam keluarga. Itu situasi yang jauh lebih menyenangkan, di luar dari segala latar belakang saudara ya. Pada umumnya, situasi yang menyenangkan itu adalah situasi yang ada di dalam keluarga. Jadi kita ingin membangun situasi tersebut di dalam kampus ini. Sehingga saudara tidak lagi dilihat sebagai adik yang di bawah yang harus menghormati di atas, tetapi juga adik di bawah yang dikasihi dan juga diarahkan untuk menjadi dewasa secara rohani. Yang ketiga, jelas kita ingin menjadikan kampus ini sebagai kampus yang punya persatuan. Siapa di sini yang dari daerah Papua? Ada yang dari Papua, Maluku? Ada? Puji Tuhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada yang dari Sulawesi di sini? Sulawesi, oke, puji Tuhan ya. Turunkan tangan. Ada yang dari Kalimantan? Wah, luar biasa. Ada yang dari NTT dan sekitarnya? Ada ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, puji Tuhan. Ada yang belum disebutkan dari daerah mana? Oh ya, Sumatera, ada yang dari Sumatera? Jawa? 1 ya, oke, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Luar biasa ya, Tuhan memanggil saudara dari latar belakang yang berbeda. Nah, di tempat ini kita menjadi satu keluarga ya. Sekarang kita punya keluarga dari Papua, kita punya keluarga dari Kalimantan, kita punya keluarga dari NTT dan sebagainya. Itulah sebabnya kampus ini menjadi wadah untuk adanya kesatuan dan juga kesehatian. Ya. Nanti saudara di kamar, saya tidak tahu saudara sudah di rolling atau belum. Saudara akan ditempatkan di kamar dengan teman-teman kakak-kakak yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Baik berbeda suku, bahasa, dan juga budaya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara bisa tahu dan kenal lebih dalam daerah mereka. Dan kalau misalnya nanti Tuhan memanggil saudara untuk melayani di daerah tersebut, saudara betul-betul tidak kaget karena apa? Saudara tahu saudara punya kakak yang pernah bersama dengan saudara di kamar dan mengajar saudara sehingga saudara tidak merasa sendirian di daerah-daerah tersebut. Memang pada akhirnya kita akan kembali ke daerah kita masing-masing. Tapi setidaknya kita punya cerita. Bahwa saya dulu punya kakak kamar dari daerah ini. Saya dulu punya teman dari daerah ini, dari suku ini. Dan itu menambah wawasan saudara ketika saudara melayani. Mengapa demikian saya katakan seperti itu? Karena bagaimanapun juga Tuhan memanggil saya dan saudara untuk melayani semua orang. Di Amanat Agung itu kan dikatakan ya, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kalau saudara hanya berfokus dan peduli kepada bangsa saudara atau suku saudara, saudara sesungguhnya akan mengalami kesulitan ketika melayani Tuhan. Karena saudara akan pilih-pilih orang. Oh, kalau orang ini yang dari daerah saya boleh saya layani dia. Tapi kalau bukan daerah saya tidak mau layani dia. Saudara, itu bukan pikiran Kristus. Kalau Kristus hanya mau melayani orang Yahudi, dia tidak akan membuka pelayanan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Bahkan orang-orang yang Romawi sekalipun, pemungut cukai yang mungkin dianggap pengkhianat bangsa pun tidak akan dilayani oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan memberikan kita contoh yang sangat luar biasa ya. Siapapun kita, latar belakang dari manapun kita adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk melayani orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi ingat saudara, saran saya, pesan saya, selama teman-teman ada di kampus ini, jangan hanya bergaul dengan orang-orang yang dari daerah teman-teman saja. Bergaullah dengan teman-teman dari daerah lain. Kalau ada kesempatan mission trip atau pelayanan misi, perjalanan misi, jangan hanya mau melakukan pelayanan misi pulang kampung. Pergilah ke kampung teman-teman yang lain. Selama 3 tahun saudara ada di kampus ini, manfaatkanlah waktu untuk melihat situasi, melihat tempat yang berbeda, supaya setidaknya nanti pada saat pelayanan ada cerita yang saudara bisa bagikan kepada jemaat Tuhan. Lalu yang keempat, menjadikan kampus ini sebagai kampus yang bersih. Makanya saudara setiap pagi diajarkan untuk bangun pagi dan kerja bakti kan? Tadi pagi ada kerja bakti?
Ada. Sulit atau tidak? Tidak ya, tidak sulit. Kan kita cuma menyapu sampah ya. Yang sulit itu adalah ketika kita buka mata, bangun, dan kita mau buat apa ya. Kita memilih banyak pilihan. Apakah saya mau lanjut tidur, ataukah saya mau lanjut bantu kerja bakti. Nah, kenapa saudara diajarkan untuk kerja bakti? Supaya saudara belajar untuk menjaga kampus ini tetap bersih. Nah, di beberapa titik di tempat ini ada 2 tong sampah yang berbeda. Satu tong itu khusus untuk sampah-sampah basah yang bukan plastik. Ada satu tong yang khusus, tempat sampah khusus yang adalah botol-botol ya. Kalau saudara nanti mungkin menggunakan botol plastik atau melihat botol plastik di halaman dan saudara mau buang, tolong saudara taruh di tempat yang terpisah. Dan kalau bisa saudara ketika membuang, saudara kasih keluar dulu anginnya ya. Saudara press dia, baru saudara tutup dengan penutup supaya apa? Supaya sampah plastik saudara itu tidak makan tempat di tempat itu ya. Jadi kalau misalnya ada sampah, lihat, ambil. Ada salah satu slogan di Makassar ini namanya Lisa. Ada yang pernah dengar kata Lisa? Lisa itu lihat sampah, ambil ya. Sama-sama kita ucapkan 3. Lihat sampah, ambil. Jadi jangan tunggu disuruh sama kakak tingkat, disuruh sama dosen, itu ada sampah, ambil itu, tidak ada lihatkah ya. Kalau saudara melihat sampah, ambillah. Karena itu bagian dari ibadah. Ya. Jadi kalau misalnya ada sampah, ada yang berantakan, meskipun itu sampahnya orang, dan orang tersebut masa bodoh, saudara tahu itu baik untuk saudara lakukan. Lihat, ambil, dan buang pada tempatnya. Alkitab kan bilang seperti ini, jikalau kita tahu berbuat yang baik, tapi kalau kita tidak melakukan, maka kita berdosa. Jadi saudara bukan bersalah kepada dosen, kepada kakak-kakak tingkat, kepada orang tua, kepada RT RW, tidak. Kalau kita tahu hal itu baik dan kita tidak lakukan, kita bersalah kepada Tuhan. Maka ini merupakan salah satu bentuk kita berdisiplin, yaitu bersih. Nanti di kamar teman-teman juga, saudara punya kamar-kamar juga tolong dibersihkan, dirapikan. Bangun pagi, lihat mungkin berantakan, kasih bersihlah supaya tidak ada debu di atas ya. Kalau bisa pakaian ketika kotor, ya dicuci. Jangan ditumpuk terus ya. Kalau misalnya saudara lagi rendam pakaian saudara di kamar mandi, tolong segera dibilas. Kalau dibiarkan berendam semalaman pasti akan bau sekali. Ingat saudara, apa yang kita lakukan dan ketika yang kita lakukan itu menjadi sandungan bagi orang lain, kita sudah melakukan kesalahan ya. Usahakanlah supaya saudara bukan hanya tidak melakukan kesalahan, tapi juga saudara menjadi teladan dalam hal itu. Nanti saudara akan lihat, oh kenapa kakak ini lakukan ini ya? Kenapa kakak itu tidak lakukan ini ya? Kenapa kakak itu ya tidak peduli apa-apa ya? Saudara, hidup saudara tidak bergantung dari kakak-kakak saudara. Hidupmu itu bergantung dari keputusan-keputusan kecil yang kau ambil setiap hari. Salah satunya apa? Dengan cara tadi ya. Karena itu kita perlu belajar ini dengan baik. Nanti pada akhirnya kalian yang di tahun pertama ini akan menjadi tahun kedua, menjadi tahun ketiga, bahkan tahun keempat. Apa yang kalian tabur di tahun pertama ini akan kalian tuai di tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Karakter itu, nanti kita akan bahas ini dalam sesi berikutnya. Karakter itu tidak bisa terjadi dalam satu malam. Itu terjadi dalam setiap keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Salah satunya dengan bersih ini. Lalu yang kelima, ini kita punya relasi yang baik dengan gereja lokal. Nanti saya akan jelaskan tentang skema pelayanan. Nanti adik-adik, teman-teman semua akan ditempatkan di gereja-gereja lokal di tahun kedua. Nanti ketika ada di gereja lokal, saudara harus menjalin hubungan dengan baik dengan gereja-gereja yang ada. Dan juga dengan RT RW yang ada di sekitar kita. Atau mungkin juga tamu yang datang. Kalau misalnya ada tamu datang, bukan warga kampus, sapalah mereka, tegur mereka, berikan senyum, bilang saja shalom gitu ya. Shalom Bapak, shalom Ibu, ada yang bisa dibantu, atau ada cari sesuatu ya. Meskipun mereka mungkin agama yang berbeda. Tapi itulah budaya kita. Kita membawa budaya yang bisa orang lain itu dengarkan. Dan itu juga menjadi salah satu kesaksian. Nah, security kita ini, kalau saudara lihat di depan, ada 2 security kita itu yang bukan Kristen. Nah, saudara juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka.
Ada satu yang Kristen, saudara juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka ya. Dulu ada daeng becak di sini, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, tapi ada banyak orang-orang yang lalu lalang di Tiga Sama ini, sudah pergi ke Tiga Sama sebelah. Ada kios-kios di sekitar kita. Nah, mereka juga itu adalah kebanyakan orang-orang yang bukan Kristen. Kita bisa menunjukkan sopan santun kita sebagai bentuk ekspresi kesaksian kita kepada mereka. Nah, itu kurang lebih misi yang akan kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, berikutnya saya ingin memperlihatkan kepada saudara tentang struktur kemahasiswaan yang ada. Bisa kelihatan jelas ya. Oke, jadi di dalam struktural kemahasiswaan ini ada beberapa deskripsi yang ada. Yang pertama ini terkait tentang, oh tidak kelihatan. Yang pertama itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa ya, BEM ya. Kakak-kakak yang pimpin dengan baju warna hijau itu adalah bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu yang kedua ada Majelis Kapel. Kakak-kakak yang kemarin pelayanan di sini ibadah itu juga dipimpin oleh Majelis Kapel ya. Jadi kakak-kakak yang di belakang yang bagian operator dan sebagainya, itu mereka juga adalah Majelis Kapel. Jadi chapel ini ada majelisnya ya. Lalu juga ada namanya LMH, mungkin sudah sempat disebutkan oleh Pak Ketua kemarin tentang lembaga misi holistik, yang dimana dia bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan dan juga pelayanan misi. Jadi nanti ada misi-misi dari tiap-tiap daerah, misi-misi dari tiap-tiap angkatan, yang dimana harus mempertanggungjawabkan kegiatannya dan perencanaannya kepada lembaga ini. Jadi lembaga ini nanti menaungi ya. Lalu ada pengelola asrama mahasiswa, itu Bapak Ibu asrama. Lalu ada PLPK, pengembangan layanan pusat karir, ini tracer study, ini terkait tentang alumni. Lalu ada koperasi, tapi hanya sekarang ini koperasinya belum jalan ya. Ya doakanlah semoga bisa jalan nanti ya. Oke, inilah struktur kemahasiswaan secara garis besar. Saya akan menunjukkan beberapa hal terkait tentang hal ini, khususnya beberapa struktur yang saya rasa penting untuk saudara ketahui. Nanti saudara bisa bergabung dalam struktural ini di tahun kedua dan tahun ketiga. Tapi kalau ketua angkatan dari angkatan saudara ini, nanti secara otomatis itu menjadi bagian dari kepengurusan BEM ya, sebagai humas. Nanti saudara akan tentukan siapa ketua angkatan di angkatannya kalian ya. Oke, berikutnya kita lihat inilah struktural yang ada, BEM. Ya ini foto lama, foto baru belum ada saya punya ya. Tapi tidak apa-apa lah, ini kakak-kakak yang akan wisuda tahun ini, sebagian besar mereka ya. Jadi BEM itu apa? BEM itu adalah perpanjangan tangan sekolah ya. Mereka ini menegakkan peraturan kampus yang harus ditaati dan juga mewakili manusia untuk menyampaikan, mahasiswa ya, untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pihak sekolah. Ibaratnya kalau di dalam Alkitab itu BEM itu seperti imam. Imam itu mewakili manusia di hadapan Tuhan. Dan juga sebagai nabi, mewakili Tuhan kepada manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi mereka itu mewakili saudara untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan masukan, menyampaikan evaluasi, laporan ke pihak sekolah. Tapi mereka juga adalah bagian dari sekolah yang menyampaikan aturan sekolah, sosialisasi sekolah, informasi sekolah kepada mahasiswa. Dalam hal ini mereka menegakkan aturan mahasiswa. Karena itu saudara kalau misalnya ditegur oleh kakak-kakak BEM, tolong didengarkan. Mereka tegur bukan karena mereka membenci saudara. Kalau tidak ada masalah mereka tidak mungkin tegur saudara. Tapi karena ada masalah mereka tegur. Dan tujuan mereka tegur supaya saudara bisa mengerti aturan dan juga hidup di dalam tata tertib yang ada. Mereka bertanggung jawab untuk tersebut. Jadi mereka inilah yang nanti mengatur tentang kerja bakti massal, mengatur tentang olahraga di lapangan, jam-jam olahraga. Jadi saudara harus ingat, olahraga itu tidak setiap hari, setiap jam, 24 jam, tidak. Olahraga itu ada waktu-waktu tertentu ya. Ini sekarang masa libur jadi mungkin biasanya pagi-pagi bisa olahraga di situ. Tapi biasanya kalau jam kantor atau jam kuliah normal, tidak ada olahraga di pagi hari di situ. Kalau saudara mau jogging-jogging ringan tidak apa-apa, tapi kalau untuk main bola, main volley, main basket, atau main yang lain, saudara ada aturannya dan BEM yang mengatur itu. Termasuk juga lapangan di atas di lantai 4 untuk badminton, itu juga waktu penggunaannya diatur oleh BEM. Kita juga ada gym,
ya. Saudara kalau misalnya mau bentuk massa otot atau mungkin stres dengan kuliah mau cari keringat di situ juga bisa, tapi ada jam-jamnya ya. Jadi nanti saudara tolong tanya kakak-kakak yang di BEM, kapan waktu olahraga ini, kapan waktu olahraga ini. Kapan putri boleh gunakan, kapan putra boleh pakai ya. Jadi itu semua sudah diatur supaya ada ketertiban ya, keteraturan. Jadi saudara juga harus dengarkan itu. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, berikutnya ini adalah kegiatan rutin asrama. Ini akan dilaksanakan dalam semester depan, semester yang berjalan. Yaitu saudara nanti di asrama ini selain saudara belajar, saudara juga akan diajarkan untuk terus belajar. Nanti di semester depan, kalau Tuhan percayakan, saya akan membantu saudara untuk setiap minggu kita ada PA bersama ya, pendalaman Alkitab untuk belajar tentang kitab-kitab dari kitab-kitab tertentu ya. Kita akan buat PA berseris supaya saudara setidaknya tahu bagaimana caranya memimpin PA, bagaimana caranya menggali teks Alkitab, bagaimana caranya melakukan firman Tuhan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap hari malam, yaitu dari jam 18.30 sampai 19.30 setelah saudara makan malam. Jadi sebelum saudara makan malam, saudara pastikan sudah siap-siap, saudara sudah beres-beres dan saudara langsung naik ke chapel dan kita akan mulai laksanakan ini. Ibadah bersama itu hari Senin, lalu yang hari Selasa adalah doa masing-masing asrama. Lalu yang ketiga itu hari Rabu ada fellowship dengan Bapak Ibu asrama, nanti itu akan diatur oleh Bapak Ibu asrama. Lalu hari Kamis ada ibadah bersama juga, nanti saya yang pimpin di situ. Lalu hari Jumat ada malam minggu kampus ya. Kami sebut ini free time for saudara ya. Jadi kalau saudara mau nongkrong di poin-poin dengan teman-teman silakan. Tapi dari hari Senin sampai hari Kamis, saudara tidak dianjurkan untuk lebih banyak nongkrong di situ. Saudara diwajibkan untuk apa? Untuk belajar secara mandiri. Salah satunya dengan cara beribadah. Jadi selesai ibadah, kita usahakan 7:30 itu sudah selesai. Nah setelah 7:30, apa yang saudara lakukan? Saudara di kamar masing-masing, asrama masing-masing, saudara bisa belajar. Nah, sebagai informasi di perpustakaan itu buka sampai jam 8:30 malam, itu setiap hari Senin sampai hari Rabu. Jadi bagi saudara yang mau belajar di perpustakaan sampai malam, itu hari Senin sampai hari Rabu itu dibuka untuk saudara. Kecuali hari libur ya, kalender merah. Nah, free time ini saudara bisa buat untuk kegiatan-kegiatan bersama. Dan hari Sabtu itu ada doa subuh. Ini biasanya jam 5 sampai jam 6 dipimpin oleh gereja kampus. Jadi kita akan mendoakan bangsa negara, kita akan mendoakan kampus kita akan mendoakan gereja-gereja kita akan mendoakan orang tua kita, sponsor, donatur, termasuk kita mendoakan panggilan kita. Nah, itu untuk kegiatan rutin asrama. Nah, berikutnya ini adalah majelis chapel ya. Jadi majelis chapel itu bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan yang ada di areal ini. Lantai 3 ini adalah tempat chapel, ruang chapel. Ini tempat kita beribadah, tempat kita melakukan seminar, tempat kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kerohanian warga kampus dengan kegiatan-kegiatan chapel yang sudah diatur ya. Jadi nanti saudara juga akan diberikan tugas, tanggung jawab untuk memimpin ibadah, untuk jadi singer, untuk menjadi yang lain-lainnya, di mana di kampus ini yang diatur oleh majelis chapel. Dan kalau misalnya saudara dipercayakan nanti sebagai pelayan di sini, tolong hargai tanggung jawab dan tugas yang ada ya. Meskipun mungkin nanti saudara tidak dikasih apa-apa, minta maaf, kita tidak menjanjikan saudara akan diberikan uang di sini. Di sini bukan tempat saudara mencari uang. Di sini tempat saudara untuk memberi hidup saudara ya, untuk melayani. Jadi pakailah kesempatan yang ada untuk saudara bisa melayani sesama di tempat ini. Dan kegiatan kita di chapel ini biasanya dari jam 7.30 sampai jam 8.30. Perkuliahan itu dimulai jam 9 pas ya. Itu tergantung dari mata kuliah dan jadwal yang saudara ambil. Nah, kegiatan chapel apa saja? Hari Senin itu ibadah bersama. Yang kedua adalah paduan suara. Saya berharap saudara jangan jarang ikut paduan suara. Paduan suara itu bagus sekali ya. Ada di sini beberapa dosen musik kita, Pak Andi dan juga Pak Musa, itu mereka adalah dosen-dosen musik. Nah, di paduan suara ini nanti saudara akan dilatih oleh kakak-kakak tingkat saudara yang memang dari jurusan program musik mayor conducting.
Di situ saudara akan belajar baca not, di situ saudara akan belajar untuk bagi suara, di situ saudara akan belajar harmonisasi. Nanti setiap semester, saudara akan diberikan kesempatan setiap angkatan untuk menampilkan hasil latihan paduan suara saudara di chapel ini. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita akan buat perlombaan paduan suara antar angkatan. Nanti kita akan kasih lagu, saudara latihan, dan nanti bisa ditampilkan ya. Lalu yang ketiga, hari Rabu itu adalah kelompok, kalau kita bilang KPK, atau KTB, kalau saudara kenalnya KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Care group, kelompok peduli ya, peduli kasih, KPK. Namanya kelompok KPK, bukan kelompok PA sebenarnya. Ini kelompok KPK. Kenapa dibilang KPK? Karena ini kelompok peduli kasih. Sama-sama kita ucapkan 3. Kelompok peduli kasih. Kenapa kelompok peduli kasih? Karena kita saling mempedulikan satu sama lain. Nanti semester yang akan datang ini, saudara akan dibagi dalam kelompok-kelompok KPK ini. Nanti ada kakak tingkat saudara tahun kedua, tahun ketiga yang akan menjadi bagian dari kelompok itu. Nanti di semester depan kita akan melakukan perombakan terkait tentang dosen PA. Jadi nanti saudara tidak hanya khusus untuk semua angkatan tahun 2026. Tapi nanti di dalam kelompok ini ada 2025, 2024, bahkan mungkin senior-senior yang lain ya, yang masih bergumul dengan penyelesaian studi. Setiap hari Kamis kita akan ada English Chapel. Jadi kita akan ada ibadah dalam bahasa Inggris. Nanti saudara akan dipercayakan untuk memimpin juga. Karena apa? Karena English Chapel ini akan dipimpin oleh kelas bahasa Inggris. Nanti dipimpin sama Miss Kara dan juga ada beberapa rohaniawan kita di sini. Di situ juga ada seminar, ada ceramah, dan hari Jumat ada doa bersama. Ini di mana kita akan mendengarkan kesaksian dan laporan KKL dari kakak-kakak tingkat kita yang baru kembali pulang. Atau mungkin dari persekutuan yang habis pulang mission trip. Mereka akan melaporkan kegiatan mereka selama mereka misi. Jadi saudara akan melihat luar biasanya ya, kesaksian mereka. Mereka itu dari awalnya takut, tapi ketika masuk dalam pelayanan mereka akhirnya bersyukur ya. Mereka awalnya belum pernah melihat orang yang kerasukan, tapi tiba-tiba di dalam lapangan itu mereka melihat orang kerasukan, mereka berdoa, wah orang itu betul-betul pulih ya. Orang itu betul-betul dibebaskan oleh Tuhan. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman lainnya lagi yang mereka akan saksikan nanti. Jadi nanti saudara bisa lihat itu nanti dalam hari Jumat kegiatan chapel. Berikutnya ini gereja kampus ya. Di sini ada Bapak Buyi di belakang, beliau adalah chaplain kita, wakil chaplain. Ada Pak Pendeta Daniel Kem, itu juga adalah chaplain. Chaplain itu apa? Chaplain itu adalah gembala ya. Kalau di kampus biasanya kita sebut chaplain, kalau di gereja kita sebut gembala ya. Jadi ada chaplain kita di sini, nanti ibadahnya itu setiap minggu khusus untuk saudara yang tahun pertama dan juga mahasiswa yang ada di areal kampus yang tidak bergereja di gereja lokal di Makassar. Jadi kita ada gereja setiap minggu di kampus ini dan kegiatannya biasanya hari Sabtu dan hari Minggu. Kadangkala kegiatannya juga sampai ke lapas ya, ke penjara-penjara. Kemudian juga nanti saudara pergi ke panti asuhan juga. Nanti saudara akan diberikan kesempatan. Jadi nanti saudara akan lihat, oh ini ternyata pelayanan di lapas itu seperti ini. Oh pelayanan kepada anak-anak yang yatim piatu seperti ini. Itu pengalaman yang sangat berharga. Jadi saudara bergabunglah di situ ya. Nah, skema pelayanannya seperti ini. Jadi kalau saudara lihat, saudara kan ini sekarang tahun pertama. Tahun pertama itu semester 1 dan semester 2. Semester 1 dan semester 2, saudara diwajibkan untuk berada di gereja kampus. Bagi saudara yang dari Makassar, yang punya gereja lokal, oh tidak jadi masalah, saudara bisa di jemaat lokal saudara. Tapi kalau misalnya saudara ingin bertumbuh bersama dengan teman-teman yang ada di kampus, ya bisa ikut gabung juga di sini ya. Supaya saudara juga dikasih tanggung jawab untuk bisa melayani bersama. Nah, jadi selama 1 tahun saudara diwajibkan untuk mengikuti kegiatan gereja kampus. Gereja kampus itu kegiatannya jam 10, betul ya Pak Buye ya? Jam 10 ya Mas ya? Ya. Jam 10 biasanya selesai jam setengah 12, setelah itu ada kegiatan PA bersama. Nah kalau misalnya teman-teman atau adik-adik mau cari pengalaman di gereja lain, boleh. Di sore hari mau pergi ke gereja lain, boleh. Mau ibadah di tempat lain untuk cari pengalaman baru, suasana baru, atau mungkin mau belajar dari kegiatan mereka, silakan. Tapi selama jam gereja kampus, saudara diwajibkan untuk kegiatan di kampus ini.
Lalu saudara masuk di tahun kedua, semester 3, semester 4. Nanti saudara akan ditempatkan di gereja-gereja lokal di Makassar yang kita sebut, minta maaf ya, ini bukan pelayanan weekend, yaitu mahasiswa orientasi berjemaat. Orientasi berjemaat itu maksudnya saudara akan ditempatkan di jemaat lokal bersama teman-teman kelompok yang lain dari angkatan yang sama, dan saudara punya tugas adalah selama 1 semester, saudara menjadi jemaat di gereja itu. Selama 1 semester saudara menjadi jemaat di gereja itu. Kalau saudara diberikan kepercayaan untuk melayani, puji Tuhan, itu bonus. Tapi pelayanan bukan sebuah keharusan. Ya. Yang saudara harus adalah saudara perlu hadir setiap minggu di gereja itu, belajar dan bertumbuh dan mengenal jemaat itu dengan baik selama 1 semester. Nanti semester berikutnya, semester 4, saudara akan dimutasi. Saudara akan dipindahkan lagi dengan kelompok yang berbeda, di gereja yang berbeda. Jadi tujuannya apa? Supaya saudara betul-betul mengenal gereja yang ada di Makassar ini. Nah, masuk di tahun yang ketiga, saudara masuk semester 5 dan semester 6, saudara akan ditempatkan di dalam pelayanan weekend. Pelayanan weekend ini maksudnya apa? Saudara akan memilih satu gereja di Makassar ini yang menjadi tempat pelayanan saudara selama kurang lebih 1 tahun sebelum saudara akhirnya PKL. Untuk penetapan weekend ini, atau tahun ketiga ini, biasanya kami lebih fleksibel. Fleksibelnya maksudnya apa? Saudara boleh memilih. Saudara mau masuk di gereja yang mana. Dengan catatan saudara harus membawa surat pernyataan dari saudara yang ditandatangani oleh gembala setempat untuk mengetahui bahwa saudara berkomitmen melayani di gereja itu selama 1 tahun. Di luar daripada itu, tahun depan sekolah yang akan menentukan saudara weekendnya di mana. Ya. Kalau saudara tidak memilih, sekolah yang akan pilihkan. Ya. Jadi terserah dari saudara, saudara lebih senang yang mana? Lebih senang yang memilih atau senang yang dipilihkan, ya. Gitu ya. Setelah itu, kalau Tuhan kehendaki saudara selesai dan cukup untuk melaksanakan praktek, saudara akan PKL pada semester 7. Oke? Nah, berikut kita lihat tentang lembaga misi holistik. Ini LMH ya. Jadi LMH ini bertanggung jawab untuk apa? Menyediakan pengawasan layanan kesehatan. Jadi kalau saudara sakit, saudara lapor kakak-kakak yang ada di LMH. Biasanya ada obat-obat yang generik ya, yang dikasih untuk saudara. Dan itu free pelayanannya. Kalau saudara juga mengalami masalah kesehatan, mungkin saudara ingin diperiksa, tapi saudara bingung mau bicara dengan siapa, tolong bicara dengan kakak-kakak LMH. Kita ada beberapa dokter yang bisa membantu saudara. Jadi dokter-dokter ini memang tidak kelihatan di kampus. Tapi kalau misalnya saudara memberikan laporan kepada kakak-kakak ini, mereka akan menolong saudara untuk membantu dokter-dokter ini apa mendiagnosa, kira-kira saudara ini sakit apa. Kira-kira apa yang saudara harus lakukan berikutnya. Dan saya berharap saudara yang hadir di sini ada BPJS Kesehatan. Ada saudara punya BPJS? Ada ya. Kalau belum ada BPJS, tolong saudara hubungi orang tua dan coba urus itu. Karena kalau saudara menghadapi sakit yang, ya kita tidak mau berharap kita sakit ya. Kita selalu berharap kita sehat terus. Tapi kalau tiba-tiba kita sakit dan kita harus masuk rumah sakit, biaya rumah sakit itu mahal. Apalagi adik-adik teman-teman dari Papua yang, siapa di sini yang pernah kena malaria? Ada? Ya pasti semua yang dari Papua pernah kena malaria ya. Saya juga kena malaria sampai malaria tropika ya. Tropikangen orang bilang seperti itu ya. Plus berapa. Nah masalahnya di Makassar ini tidak ada obat malaria. Obat kina itu tidak ada ya. Itu sebabnya saudara kalau misalnya tidak punya obat tertentu dan saudara mau masuk di rumah sakit dan saudara tidak punya BPJS, itu biayanya lebih besar. Jadi kalau misalnya saudara BPJS lebih bagus. Dan lebih bagusnya lagi saudara tidak sakit. Caranya bagaimana tidak sakit? Pas jam makan, makanlah. Ya, pas jam istirahat, istirahatlah. Pas jam belajar, belajarlah. Saudara yang paling tahu kesehatan saudara. Orang lain tidak tahu kesehatan saudara. Tapi tolong kalau saudara sakit, jangan diam-diam. Ada pernah mahasiswa, minta maaf ya ini cerita sedikit, yang akhirnya dipanggil Tuhan di kampus ini, karena dia tidak cerita kepada temannya kalau dia sakit.
Dia diam, dia tidur terus, temannya kira dia mengantuk, kelelahan. Tapi ternyata dia kelaparan. Dulu tidak ada kamar makan seperti sekarang. Dia kelaparan, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia diam, dia tidak kasih tahu siapa-siapa. Akhirnya dia kolaps di situ. Nah, saudara, kita tidak mau saudara seperti itu. Ya, kalau ada masalah, bicara. Kalau sakit, bilang. Kalau tidak berani berbicara kepada orang lain, bicaralah kepada teman kamar, ya, supaya mereka bisa membantu. Nah, kegiatan LMH itu banyak ya. Kita bisa lihat juga ada, oh ya, ini ada persekutuan daerah juga. Nanti saudara bisa masuk di salah satu persekutuan ini. Ada di kampus ini 7 persekutuan daerah. Persekutuan daerah yang pertama itu adalah persekutuan Ecclesia Ministry. Ini persekutuan mahasiswa yang berasal dari Papua dan Maluku. Berasal bukan berarti suku ya. Itu dua hal yang berbeda. Saudara berasal dari Papua Maluku, saudara dianjurkan untuk masuk di Ecclesia Ministry. Atau saudara punya hati untuk melayani di Papua, silakan saudara bergabung di persekutuan itu. Lalu ada Flow Bamora. Flow Bamora ini persekutuan dari NTT ya, NTT, NTB ya, Bali dan sekitarnya. Jadi ini masuk di sini ya. Jadi teman-teman yang dari Kupang, dari Alor ya, dari Bali, kemudian dari Jawa bisa gabung di Flow Bamora ini. Lalu ada Mesakada. Mesakada ini Sulawesi Barat ya. Saudara bisa gabung di situ. Arthur Mau ini Kalimantan Barat. Sulut Ministry Sulawesi Utara. Permata itu persekutuan dari Sulawesi Selatan Toraja. Makassar juga bisa masuk di situ. Lalu Smyrna itu Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Kaltengsel biasanya masuk di Kalbar. Jadi nanti saudara tinggal pilih. Nanti saudara bertanya, wah daerah saya tidak ada di situ Pak. Tidak apa-apa, pilih saja di mana saudara bisa masuk di dalam persekutuan-persekutuan ini. Biasanya setiap tahun ada persekutuan mission trip ini. Ya, mission trip ini pergi ke misi ke daerah-daerah masing-masing. Ini dikoordinir oleh LMH. Berikutnya juga, biasanya LMH juga mengadakan donor darah. Siapa di sini yang pernah donor darah? Ada yang pernah donor di sini? Angkat tangan saja. Ada yang pernah donor? Belum pernah donor sama sekali di sini? Nanti kita akan adakan kegiatan donor darah setiap tahun ya. Nanti dikoordinir sama LMH. Kalau saudara belum pernah tahu golongan darah saudara apa, ikutlah donor. Kalau misalnya donor di kampus itu belum terjadwal, saudara di beberapa tempat sini ada donor tempat PMI ya. Salah satunya di Mall Ratu Indah. Kalau saudara ingin ada snack yang gratis, ada pop mie yang gratis, saudara pergilah donor ya. Setidaknya kita memberikan apa yang ada pada kita, darah kita kepada orang yang membutuhkan. Tapi kita juga dapat satu hal ya, makanan ringan. Kadang-kala juga kalau ada hari ulang tahunnya mereka, ada beras ya, dan lain sebagainya. Jadi saudara tidak sulit ya. Saudara mungkin tidak punya uang untuk kasih orang lain. Saudara bisa berbagi darah saudara dengan orang lain. Ya. Darah saudara itu lintas agama, lintas suku ya. Orang kulit warna apapun, darahnya tetap warna merah. Saudara bisa menolong mereka dengan itu ya. Nah, berikutnya juga nanti dalam semester berjalan, semester depan akan ada namanya Warta Jafrai. Nanti saudara yang mahasiswa baru, kalau saudara sudah orientasi, tolong saudara hubungi kakak-kakak saudara untuk bisa masuk di dalam grup mahasiswa ya. Di dalam grup mahasiswa itu akan ada informasi-informasi terkait di dalamnya, salah satunya adalah ini ya, Warta Jafrai. Nanti ringkasan khotbah setiap semester itu akan dirangkum di dalam warta ini ya. Kegiatan-kegiatan kampus akan dirangkum. Jadi ini seperti kayak tabloid atau majalah atau mungkin buletin lah, buletin majelis kapal ya. Nanti akan ada buku pedoman, buku peraturan mahasiswa juga nanti akan dibagikan buat saudara. Tapi nanti ketika saudara mulai masuk di dalam semester yang baru ya, semester berjalan, saudara akan dibagikan buku ini. Kalau saudara sudah punya buku ini, baru kita bicara tentang apa isi buku ini. Oke, itulah sesi kita pertama ini ya. Baik, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya?
Jangan malu bertanya ya. Saya selalu kasih tahu mahasiswa yang saya ajar di kelas, jangan pernah keluar dari ruangan ini dengan pertanyaan. Saudara keluar dengan pertanyaan, saudara akan membingungkan banyak orang yang bertanya kepada saudara. Saudara harus keluar dengan jawaban. Kan hidup kita harus jadi jawaban bagi orang lain. Jangan jadi pertanyaan. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, mungkin kita berdiri sedikit. Kita berdiri sebentar. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, mungkin saya terlalu tinggi di atas, saya terlalu jauh. Mungkin saya turun sedikit di bawah ya. Oke. Kalau saudara rasa lelah, bilang ya. Kalau tidak mengerti, sampaikanlah ya. Tapi inilah proses belajar ya. Saudara akan belajar tuh berjam-jam di kampus ini ya. Kadang mungkin ada yang 2 jam, kadang mungkin ada yang 3 jam. Lelah, lelah. Tidak ada belajar yang tidak lelah. Kecuali saudara menikmati pembelajaran itu, maka kelelahan itu tidak menjadi sesuatu hal yang berarti. Oke, kita akan lanjut di materi yang kedua. Ini terkait tentang pengembangan karakter mahasiswa teologi ya. Saya mau tanya dulu, berapa di antara kita yang ambil jurusan teologi? Ini termasuk konseling ya? Ini teologi saja? Oke, turunkan tangan. Yang konseling? 1, 2, 2 orang. Oke, yang pendidikan agama? Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, puji Tuhan. Yang pelayanan anak dan remaja, PAR. 1, 2, 3, PAR. Ada PAR? PAK ya. Oke, turunkan tangan. Yang musik, ada musik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ada yang ambil S2 di sini? Tidak ya, belum ya. On the way, 5 tahun berikut. Oke, kita akan belajar tentang karakter mahasiswa teologi itu seperti apa sih. Nah, saudara, ketika kita diterima menjadi mahasiswa teologi, biasanya orang akan tanya, mau jadi apa? Mau jadi pendeta? Mau jadi misionaris? Mau jadi guru kah? Mau jadi konselor kah? Mau jadi guru sekolah minggu? Atau mungkin mau jadi musisi gereja ya? Ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada orang-orang ketika kita masuk di STT. Intinya ketika saudara masuk di STT, cara orang melihat saudara itu berbeda ketika saudara masuk di kampus umum. Saudara mungkin baru tahun pertama, semester 1, saudara pulang liburan nanti Desember, saudara pulang langsung semua orang itu akan segan sama saudara. Percayalah. Mereka akan minta saudara berdoa, mereka akan meminta saudara bawa renungan, mereka akan meminta saudara untuk kesaksian. Jadi saudara, ketika saudara masuk di kampus ini, saudara akan dilihat berbeda oleh orang-orang di rumah saudara. Makanya nanti mama saudara akan lihat, ini ada perubahan tidak? Kalau misalnya bangunnya masih jam 8 pagi, jam 9 ya, tidak pernah cuci piring, tidak pernah bantu sapu, wah ini berarti tidak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan, wah itu luar biasa. Tiba-tiba adek ini sudah bunyi, jam 5 subuh sudah bunyi piring di dapur, tak, 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 tak ya. Sudah bunyi sapu, pel, ya sudah pel, jam 6 ya. Wah, itu perubahan yang sederhana, kecil, tapi itu sangat berdampak. Ya. Setiap pagi kalau misalnya tidak ada doa di keluarga, tiba-tiba kalian yang ajak, mak, bapak, ayo kita berdoa dulu, bersyukur. Atau malam sebelum tidur, mak, ayo kita berdoa, bersyukur.
Wah, luar biasa, luar biasa. Saudara ketemu dengan teman-teman saudara yang ada di kampung, yang di sekolah dulu, satu sekolah, satu SMA sama-sama, yang saudara tahu mereka itu adalah circle saudara, tapi tiba-tiba saudara datang dan saudara bilang, ayo sebelum kita makan kita berdoa sama-sama. Wah, itu perubahan kecil yang sebenarnya punya dampak besar. Ada teman saudara yang curhat sama saudara, karena dia tahu saudara itu adalah mahasiswa teologi. Saudara dengarkan dia dengan baik dan saudara akhiri dengan doa. Itu juga luar biasa. Jadi saudara, hal-hal kecil seperti inilah yang menunjukkan adanya perubahan di dalam kehidupan kita, yang dimana karakter kita itu mulai bertumbuh. Nah, kalau misalnya saudara pernah ditanya-tanya pertanyaan seperti ini, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang profesi. Saya mau jadi apa? Itu bicara tentang profesi. Tetapi, kalau saudara melihat, ada pemikiran filsafat yang mengatakan seperti ini yang jauh lebih mendasar. Sebelum engkau menjadi apa, engkau perlu bertanya, engkau ingin menjadi siapa? Sebelum engkau ingin menjadi apa, engkau harus berpikir terlebih dahulu, engkau ini ingin menjadi siapa? Pertanyaan yang pertama, itu merujuk kepada profesi kita. Saya ingin jadi pendeta, saya ingin jadi guru. Tapi ketika saudara merenungkan pertanyaan yang kedua, saya ingin menjadi seperti apa? Ini jauh lebih dalam daripada sekedar profesi. Dan inilah yang berbicara tentang karakter. Saya ingin menjadi guru yang jujur. Saya ingin menjadi pendeta yang rendah hati. Saya ingin menjadi musisi yang mengasihi Tuhan, yang taat, setia. Saya ingin menjadi seorang konselor yang mendengar bukan karena saya harus mengumpulkan berapa banyak jam terbang, tapi karena saya memang peduli kepada mereka. Itulah pertanyaan yang berbicara tentang apa? Karakter. Saudara mau menjadi pendeta seperti apa? Saudara mau menjadi guru seperti apa? Saudara mau menjadi seorang konselor seperti apa? Pertanyaan itu menunjukkan karakter saudara. Nah, menariknya saudara, Alkitab juga menunjukkan bahwa Allah itu lebih dahulu memperhatikan siapa seseorang sebelum Allah memberikan pelayanan atau tanggung jawab kepada orang tersebut. Contohnya di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita, ada bawa Alkitab? Oke. 1 Samuel itu di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama ya. Satu kali ada anak dosen ya. Kami ini, dia tahu ini anak dosen sekarang sudah besar-besar. Oh ada, anaknya Pak Hengki ya, itu masih kecil. Nanti tunggulah, kalau dia bisa berbicara, saudara main-main dengan dia. Dulu ada satu anak dosen di sini. Kami tanya, namanya dulu Joshua. Jo, kitab Roma itu ada di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Dia bilang, perjanjian baru kak. Salah, perjanjian lama. Si Jo ini bilang, oh iya di, saya lupa. Saudara jangan seperti itu ya. Kita mudah terkecoh hanya karena kita mendengar orang yang tidak sepakat dengan kita. Kita harus lihat, benar tidak seperti itu. Nah, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan melihat hati. Manusia melihat engkau pakai baju apa. Manusia melihat engkau punya gelar apa. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada itu, yaitu hatimu. Nah, hati ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang karakter. Di teks ini Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel waktu dia memilih raja menggantikan Raja Saul. Lalu dari semua anak Isai yang dipanggil, ternyata semuanya tidak masuk dalam syaratnya Tuhan. Akhirnya ketika dia melihat Daud ini masih kecil, Daud ini tidak berotot, Daud ini tidak punya pengalaman perang, tapi dia seorang gembala. Lalu Tuhan katakan, itulah dia. Manusia melihat apa yang terlihat di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan memilih Daud bukan karena penampilannya, tapi karena karakternya.
Lalu di dalam teks yang lain juga dikatakan, di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 1 dikatakan nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Saudara meskipun tidak punya apa-apa, tapi saudara punya nama baik di masyarakat, itu jauh lebih berharga daripada harta yang saudara miliki. Nama baik ini apa? Berbicara tentang apa? Karakter. Ya. Jadi kalau misalnya saudara punya uang banyak, tapi karakter saudara tidak bagus, nama saudara juga jelek. Karena itu orang tua tuh selalu menjaga nama baik. Ya. Makanya kalau saudara di sini kan beberapa ada yang punya marga. Siapa yang punya marga di sini? Farm. Biasanya dari Papua ada farm ya, farm marga. Kalau teman-teman dari Kalimantan biasanya nama bapak ya. Gitu ya. Atau mungkin nama Dayak ya, bukan bawa nama farm tertentu ya. Nah, kalau kita bawa nama farm, artinya kita membawa nama keluarga kita. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan itu berdampak kepada nama baik keluarga kita. Jadi kalau misalnya adik-adik teman-teman di sini melakukan hal yang buruk di sini, itu akan mencoreng nama baik keluarga saudara di sana. Siapa di sini anak pendeta? Anak pendeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puji Tuhan. Saya ingat satu kali saya perkunjungan ke daerah Kalimantan ya. Di sana itu ternyata ada aturan, khususnya anak pendeta. Anak pendeta dimanapun mereka kuliah, di Jawa kah, di Makassar kah, dimanapun, kalau mereka buat masalah di sana, dan mereka dapat SK atau skorsing karena kelalaian dan kejahatan mereka, maka dampaknya itu kepada orang tua mereka. Kalau misalnya daerah tahu orang tuanya punya anak ini mengalami masalah, orang tuanya itu akan diskorsing pelayanan 1 tahun, betul tidak? Kalau teman-teman yang dari Alor ini saya juga pernah dengar ya, kalau kalian pakai celana, yang perempuan minta maaf ya, celana, ya namanya celana ya, celana jeans gitu ya, bukan pakai celana kain ya, maka keluarga kalian di sana kan akan disangsi ya. Ini untuk Alor baru atau Alor lama ya, betul ya? Teman-teman dari Alor ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan hal yang jahat di sini, itu akan berdampak kepada keluarga kita. Makanya saudara, kita perlu menjaga karakter kita. Supaya apa? Supaya nama baik keluarga kita dan juga nama baik diri kita itu tidak tercoreng. Nama baik bicara tentang karakter. Itu sebabnya saudara, saya mau sampaikan ini, bahwa gelar itu dapat membuka pintu pelayanan. Saudara kalau misalnya melayani sebagai sarjana pendidikan, sarjana teologi, sarjana filsafat, itu akan membuka lebih banyak kesempatan saudara melayani. Tetapi ingat saudara, kalau saudara tidak punya karakter, maka saudara tidak akan bertahan di dalam pelayanan itu. Saudara tidak akan banyak dipercayakan untuk melayani di tempat itu. Karakter itu menentukan lama tidaknya saudara bertahan dalam sebuah pelayanan. Ada seorang hamba Tuhan, dia doktor, dia punya gelar banyak sekali. Tapi dia membuat masalah. Karakternya tercoreng. Sekarang, dia tidak bisa melayani di mana-mana karena jemaat menolak, jemaat tidak mau. Saudara, karakter yang buruk itu merusak nama baik yang besar. Karena itu, dalam bagian ini, hati-hati, jagalah karakter saudara. Karena pada akhirnya orang tidak hanya mencari pendeta, pengkhotbah, tapi mereka mencari pendeta yang jujur, pengkhotbah yang rendah hati, dan juga seorang hamba Tuhan yang setia. Ya. Nah sekarang kita lihat, apa yang dimaksud dengan karakter? Karena kita belajar tentang karakter. Mari kita baca sama-sama 3 poin ini, 1, 2, 3. Karakter adalah pola berpikir, bersikap, dan bertindak yang menjadi bagian dari diri seseorang. Oke, sampai di situ. Jadi bagaimana saudara berpikir, bagaimana saudara bertindak, bagaimana saudara bersikap, itu menunjukkan karakter saudara. Ya. Nah, karakter itu bukan sesuatu yang kita lakukan satu kali. Karakter itu adalah saudara sesuatu yang saudara lakukan berulang-ulang kali. Ada repetisi di situ, pengulangan di situ. Dan itu menjadi karakter saudara. Sehingga dari karakter itu menjadi apa? Kebiasaan. Saudara, kalau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Sejak kapan saudara makan pakai tangan kanan? Sejak kecil kan saudara disuapin ya. Kecil usia berapa? Lupa, tidak tahu. Saudara pertama kali pegang sendok itu kapan?
Waktu kecil, tangan kiri atau tangan kanan? Dua-duanya. Ada yang tangan kiri atau tangan kanan. Nah biasanya orang tua ketika melihat anaknya pakai tangan kiri, dia larang anaknya, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan nak. Ya. Ada yang tahu tidak, kenapa kita harus pakai tangan kanan? Saya tidak disclaimer ya, saya tidak memojokkan teman-teman yang kidal ya. Kidal itu kiri dari lahir ya. Tapi teman-teman yang pakai kanan, biasanya orang tua itu suruh pakai tangan kanan. Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Oke, tangan kanan. Untuk makan. Ya itu gambaran umum ya, tangan kiri itu ya untuk melakukan hal yang lain. Tapi kalau orang yang kidal juga bisa melakukan dengan tangan kanan ya. Nah kenapa begitu? Salah satu alasan yang saya pernah baca di dalam satu artikel, itu karena apa? Karena nanti saudara masuk di kuliah, perguruan tinggi, itu kursi-kursinya semuanya itu kursi untuk tangan kanan. Saudara tahu kursi yang ada mejanya itu? Itu semuanya khusus untuk tangan kanan. Jadi orang tua dulu, mereka kenapa ajar kita pakai tangan kanan? Karena nanti kalian akan kesulitan ketika kalian kuliah nanti menggunakan kursi kuliah. Itu salah satu alasannya. Di luar dari alasan yang tadi ya. Saya tidak bilang tangan kiri itu lebih baik daripada tangan kanan, atau tangan kanan lebih baik dari tangan kiri. Dua tangan ini sama-sama baik. Saudara tidak punya tangan kiri, saudara kesulitan tidak? Sulit. Saudara tidak tangan kanan, lebih sulit. Karena apa? Karena dua tangan ini adalah dua tangan yang sangat berguna dan bermanfaat. Jadi, pada prinsipnya, ya, kalau kita melihat bagian ini, karakter itu adalah sesuatu yang kita lakukan, biasakan. Saudara menggunakan tangan kanan karena saudara terbiasa dari kecil pakai tangan kanan. Penggunaan tangan kanan itu tidak terjadi dalam satu hari. Itu terjadi berhari-hari, bertahun-tahun, mungkin belasan tahun dari usia saudara sekarang ini. Ya. Tangan kiri juga demikian. Karena itu demikian juga dengan karakter. Karakter itu bukan hanya satu kali kita lakukan, tapi berulang kali. Makanya dikatakan di sini bahwa karakter adalah sesuatu yang terus kita lakukan, bukan tindakan sesaat, tetapi ini adalah kebiasaan hidup kita. Makanya kalau misalnya contohnya seperti ini, ada orang yang sekali berkata jujur, ya, oh hari ini dia jujur. Tadi namanya siapa? Kevin, David jujur ya, hari ini David jujur. Besok David tidak jujur. David punya karakter jujur tidak? Kenapa? Karena dia jujur hanya satu hari. Besoknya tidak jujur, besoknya lagi tidak jujur, besoknya lagi tidak jujur. Jadi jujurnya David ini hanya jujur sekali dan itu kita tidak bisa katakan sebagai karakter. Orang yang jujur bukan hanya lakukan sekali, tapi dia juga lakukan berulang kali. Dalam setiap situasi dia tetap jujur. Dalam setiap situasi dia tetap setia untuk berkata jujur. Itulah yang dinamakan kebiasaan. Kalau saudara murah senyum, coba saudara lihat kiri kanan dan senyum kepada teman saudara. Senyum dia. Ya, lihat kiri kanan ya, senyum dia ya, lihat dia, senyum ya. Saudara bisa bedakan mana orang yang terbiasa tersenyum dan terbiasa tidak tersenyum, betul tidak? Ada yang senyumnya terpaksa, ada yang senyumnya biasa. Kalau orang yang senyumnya biasa, dia tidak akan kesulitan untuk senyum. Tapi kalau orang yang senyumnya tidak biasa, dia akan senyum, orang bilang, wah dia kayaknya lagi marah sama saya. Nah, mengapa demikian? Karena ini adalah sebuah kebiasaan. Karakter sekali lagi berbicara tentang sebuah kebiasaan yang tidak dilakukan sekali, tapi berulang-ulang kali kebiasaan yang menetap. Nah, Tuhan Yesus pernah mengajarkan sebuah perumpamaan seperti ini. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 45, Yesus pernah bilang seperti ini, orang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Pohon mangga tidak mungkin menghasilkan buah durian. Pohon mangga tidak mungkin menghasilkan buah apel, betul tidak? Pohon mangga pasti menghasilkan buah mangga. Karena apa? Karena pohonnya memang pohon mangga, bukan pohon durian atau pohon apel. Saudara, kebiasaan baik itu tidak hanya bisa kita lakukan sesaat. Kalau kita hanya melakukan sesaat, itu artinya bisa jadi itu bukan menjadi karakter kita. Kalau kebaikan itu sudah menjadi karakter kita, maka baik disuruh, tidak disuruh, baik dilihat maupun tidak dilihat, kita akan tetap baik sama orang.
Karena itu keluar dari hati kita. Di dalam Matius 7 ayat 16-20 juga Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya tidak tahu saudara ini adalah anak Tuhan yang benar-benar setia kepada Tuhan atau tidak. Saudara semua pasti mengaku Kristen kan? KTP Kristen, sudah pernah dibaptis, disidi, atau mungkin juga saudara pernah melayani. Saya tahu itu hanya berdasarkan identitas saudara, tetapi untuk membuktikan bahwa saudara benar-benar pengikut Yesus adalah apa? Buah-buah kehidupan saudara yang saudara hasilkan setiap hari. Kalau buah kita tidak menghasilkan buah kebenaran seperti yang Yesus mau, bisa jadi mungkin kita bukan murid Yesus atau pengikut Yesus. Lalu juga kita lihat di Galatia 5 ayat 22-23, ini ayat yang penting, mari kita baca. Silakan mari kita buka Alkitab kita di kitab Galatia pasal 5 ayat 22-23. Galatia di perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Oke, sudah? Yang sudah dapat katakan sudah. Mari kita baca sama-sama Galatia 5, 22, 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, saudara ingat, buah roh itu bukan karunia. Buah roh itu adalah karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus yang tinggal dan hidup di dalam kita. Ya. Karena itu bukan karunia, makanya kita tidak bisa memilih. Saya mau memilih buah kasih saja ya, tapi tidak mau setia. Tidak bisa saudara. Namanya ini adalah karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus, artinya ini satu paket semua. Meskipun dalam kehidupan kita tidak semuanya ini seimbang. Ada orang yang mungkin baik, tapi mungkin ada orang yang tidak setia. Kalau saudara punya pacar, wah pasti baik ya. Awal-awal itu baik. Kita bicara apa-apa pasti baik. Tapi tiba-tiba dia meninggalkan saudara dengan yang lain. Dia baik tidak? Mungkin dengan pasangan yang baru dia baik lagi. Tapi pertanyaan, dia setia tidak? Tidak. Dia bisa tetap menjadi orang yang baik, tapi mungkin dia tidak menjadi orang yang setia. Atau mungkin alasannya dia putus, kamu terlalu baik untuk saya ya. Makanya dia cari yang kurang baik. Jadi saudara, kita tidak bisa memilih, saya mau baik saja, saya tidak mau setia. Ini satu paket ya. Kalau saudara baik, mungkin saudara sedang belajar untuk setia. Tapi ingat, setia ini bukan kemunduran, harusnya jadi kemajuan. Karena ini adalah karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, ini berbicara tentang apa? Karakter ya. Oke, bisa dibantu. Nah, sekarang kita lihat mengapa karakter itu penting sekali. Bahkan lebih penting daripada kepintaran. Ya. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles, ya, dia pernah mengatakan seperti ini. Tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk membuat orang mengetahui apa yang benar, tetapi untuk membuat orang membiasakan melakukan yang benar. Tujuan pendidikan bukan untuk membuat saudara itu tahu yang benar, tapi untuk membiasakan saudara melakukan hal yang benar. Ini menurut filsuf Aristoteles. Kita tidak pernah tahu Aristoteles ini orang Kristen atau tidak. Tetapi ada yang bilang katanya dia Kristen ya, tapi kita tidak tahu benar atau tidak. Ada yang bilang dia hidup sebelum masa Yesus ya, dan lain sebagainya. Tapi dari perkataannya ini sebenarnya mengandung kebenaran. Karena apa? Karena karakter itu bukan berbicara tentang saya tahu yang baik, tapi berbicara tentang apa? Saya terbiasa melakukan yang baik. Artinya apa? Orang bisa melakukan, tahu tentang yang baik, tetapi belum tentu dia melakukan yang baik. Dan disinilah pentingnya karakter. Ingat saudara, pengetahuan itu memberikan kita arah. Tapi karakter ini memampukan kita untuk tetap berjalan di arah itu. Saudara mau tetap bertahan di kampus ini,
saudara mau tetap setia sampai selesai di kampus ini, sampai tamat wisuda, saudara butuh namanya karakter. Saudara, pengetahuan tentang hal yang baik tidak cukup untuk menolong saudara selesai dari kampus ini. Mungkin saudara akan selesai, tapi saudara selesai dengan karakter yang buruk. Ya, jangan pernah keluar dari kampus ini dengan karakter yang tidak pernah berubah. Saudara harus berubah di tempat ini. Oke. Nah, Alkitab juga mengajarkan hal yang sama. Ini pengajaran Alkitab ya. Yakobus 1:22 tadi ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika dengan demikian maka kamu menipu dirimu sendiri. 1 Korintus juga mengatakan demikian, pengetahuan itu bisa membuat orang sombong ya, tetapi kasih itu membangun. Itu kata-kata di dalam 1 Korintus pasal 8. Lalu Matius 7 ayat 24 sampai 22 juga tentang dua orang yang sama-sama mendengar ya. Tetapi hanya satu yang melakukan firman Tuhan. Makanya ada pendeta biasa buat kesaksian seperti ini, contoh ilustrasi. Ada seorang ibu, dia memiliki dua orang anak. Anak pertama dan anak kedua ya. Nah, ibu ini memberitahukan kepada anak yang pertama, "Nak, tolong beli garam." Anak yang pertama bilang apa? "Aduh, kenapa saya lagi, Mak? Saya adalah kerja yang lain ini. Aduh, tolong Nak, belikan garam dulu." Nah, anak yang kedua dikasih tahu, "Nak, tolong beli Mama garam." "Oh ya, oke Mak." Tapi ternyata anak yang kedua ini tidak pernah pergi ke kios untuk beli garam. Dia sibuk main game. Tapi di awalnya dia bilang apa? "Oh, oke." Anak yang pertama dia bilang, "Aduh Mak, saya sedang ini sebagainya." Tapi kemudian anak yang pertama ini dia pergi ke kios dan melakukan pembelian garam tersebut. Nah, di antara dua anak ini, mana yang termasuk anak yang setia? Atau anak yang patuh? Anak yang patuh yang mana? Anak pertama atau anak yang kedua? Kenapa? Karena dia melakukan apa yang mamanya minta. Meskipun di mulutnya dia katakan, "Aduh Mak, nanti saya sedang sibuk." Tapi dia pergi. Beda dengan anak kedua, dia katakan ya, tetapi dia tidak melakukannya. Demikian juga dengan dua jenis orang ini. Sama-sama tahu firman Tuhan, yang satunya merasa, "Aduh Tuhan, saya tidak mampu." Yang satunya bilang, "Tuhan, saya akan lakukan." Tapi ternyata yang kedua ini tidak melakukan, yang pertama ini mengupayakannya untuk melakukannya. Jadi saudara, anak pertama ini adalah anak yang memiliki karakter yang baik. Nah, disinilah kita bisa melihat pelajaran yang penting ya. Hanya yang melakukan firman Tuhanlah yang bisa bertahan. Karena itu, pengetahuan itu memberikan kita banyak informasi. Tapi hanya karakterlah yang menentukan transformasi kita. Saudara nanti akan belajar akademik. Akademik itu berbicara tentang pengetahuan. Tapi saudara di kemahasiswaan, ini berbicara tentang apa? Karakter. Ibadah-ibadah kita setiap hari, doa-doa kita setiap hari, kegiatan-kegiatan bersama kita setiap hari yang di luar dari kalender akademik, itu menentukan karakter saudara. Bukan berarti saya katakan akademik tidak penting. Akademik juga penting. Tapi karakter jauh lebih penting. Nah, bagaimana karakter dibentuk? Aristoteles dia katakan seperti ini. Manusia tidak dilahirkan dengan karakter yang sudah jadi. Saudara lahir oe-oe gitu ya. Saudara punya karakter tidak? Tidak. Tetapi karakter saudara dari kecil itu dilatih. Itulah sebabnya menurut Aristoteles dia katakan karakter itu dibentuk melalui latihan. Dia katakan kita ini menjadi adil dengan melakukan tindakan yang adil. Saudara menjadi berani itu dengan apa? Melakukan tindakan yang berani. Saudara baik jikalau saudara melakukan tindakan yang baik. Saudara mengerti ini? Saudara disebut setia jikalau saudara melakukan tindakan kesetiaan. Saudara disebut jujur jikalau saudara jujur dan tidak menyontek. Nah, inilah yang dinamakan apa? Karakter. Dan karakter dibentuk melalui apa? Keputusan-keputusan kecil untuk melakukan hal yang benar setiap hari. Ya. Karena itu ada yang katakan kita jadi disiplin karena kita melatih disiplin. Disinilah tempat disiplin saudara. Jadi mungkin di awal-awal itu kita rasa berat.
Saudara pernah naik gunung tidak? Pernah ya? Awal-awal naik gunung bagaimana? Capek tidak? Sakit tidak? Capek, sakit, kram ya. Karena kita tidak pernah stretching dan lain sebagainya. Kita naik tanjakan terus ya. Itu pertama kali, tapi kalau saudara sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, naik gunung bukan lagi masalah bagi otot-otot saudara. Karena saudara sudah terbiasa. Karena itu karakter terbentuk melalui latihan. Roma 5:35 nanti saudara bisa baca, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, Ibrani 12 ayat 11 juga mengatakan demikian, bahwa karakter itu dibentuk melalui disiplin. Sama-sama kita ucapkan 3. Karakter dibentuk melalui disiplin. Sekali lagi 3. Karakter dibentuk melalui disiplin. Catat itu saudara, ya. Saya mau kasih contoh. Misalnya, siapa di sini mau jadi pemain piano? Yang musik ada? Siapa menjadi player piano? Puji Tuhan. Apakah untuk menjadi pemain piano, saudara cukup membaca buku tentang piano? Apa yang saudara lakukan? Latihan. 1 minggu, 2 minggu, atau setiap hari? Setiap hari. Saudara, kita tidak cukup hanya tahu teori tentang musik, tapi kita harus latihan setiap hari untuk menjadi seorang pemain piano yang baik. Karakter juga demikian, harus setiap hari saudara latih. Hari ini saya susah bangun pagi, tapi saya mau berlatih bangun pagi. Saya kasih alarmku jam berapa? Jam 5, 5.15, 5.30, 5.35, 5.40. Kita kasih alarm itu semua. Tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Karena saudara mau melatih diri saudara untuk bangun lebih awal, lebih pagi. Itu yang dinamakan latihan. Orang bilang practice makes perfect ya. Latihan menjadikan sempurna. Karena itu saudara kita perlu latih. Nah, ada tanggung jawab kita terhadap karakter kita. Saudara perlu ingat seperti ini. Dosen itu bisa mengajar kita. Orang tua bisa mendoakan kita. Teman kita bisa menegur kita. Tetapi yang membuat saudara bisa berubah dan bertumbuh, itu adalah diri saudara sendiri. Ada satu teman saya, dia sudah selesai dari sini, dia bilang seperti ini. Aduh, saya itu rasa sekolah tidak berbuat apa-apa untuk karakter saya. Saya rasa sekolah itu hanya memberikan ijazah, meluluskan ini saya. Tapi tidak pernah meluluskan hati saya. Saudara, itu pemikiran yang keliru. Saudara, sekolah di sini tidak menjamin saudara akan menjadi lebih baik. Saudara akan dapat gelar, iya. Tetapi untuk menjadi lebih baik, untuk berkarakter, itu tanggung jawab saudara seumur hidup. Karena itu jangan pernah salahkan saudara, salahkan orang lain hanya karena saudara melakukan kesalahan. Ya, jangan menyalahkan orang lain ketika saudara tidak sanggup melakukan sesuatu yang saudara seharusnya lakukan. Ingat, karakter itu tanggung jawab saudara. Kami ini di sekolah ini hanya menyediakan tempat, ruangan, wadah untuk saudara bisa belajar berdisiplin. Tetapi semuanya itu kembali kepada saudara. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau saudara mau jadi orang yang berkarakter, saudara harus dorong, push, paksa diri saudara. Karena saudara tahu saya mau jadi pendeta yang seperti apa. Karena saudara tahu saya mau jadi guru yang seperti apa. Karena saudara tahu saya mau menjadi seorang pengkhotbah yang seperti apa. Dorong diri saudara selama saudara ada di kampus ini. Ya. Itu sebabnya ada kesalahan yang sering kali dilakukan mahasiswa. Dosen kan tugasnya mengajar saya betul, tapi dosen tidak bisa memaksa saudara untuk menjadi disiplin. Dosen tidak bisa memaksa saudara untuk menjadi jujur. Kami tidak bisa memaksa saudara untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena semua karakter itu harus lahir dari hati saudara, bukan hati kami. Kalau itu lahir dari hati saudara, itu akan menjadi bagian dari hidup saudara. Ya. Gumulkan itu saudara, ya. Gumulkan itu. Karena itu karakter tanggung jawab pribadi, kita sediakan lingkungan, tapi tetap tanggung jawab dan keputusan itu ada pada diri saudara masing-masing. Oke, saya kasih tips and trick untuk kebiasaan yang membangun. Ada 4 kebiasaan, sebenarnya ada banyak, tapi 4 ini saya rasa cukup. Bagaimana kita bisa membangun kebiasaan kita? Yang pertama, biasakan saudara melakukan yang benar, walaupun tidak ada yang
mengawasi. Masih ingat firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Meskipun tidak ada kakak kamar saudara, meskipun tidak ada orang tua saudara di sini, meskipun tidak ada teman-teman saudara, biasakanlah saudara melakukan hal yang benar, tanpa harus ada yang memvalidasi atau ada yang melihat saudara. Inilah yang dinamakan integritas. Hal yang kedua yang saudara perlu biasakan adalah, saudara biasakan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kalau saudara memulai baik masuk ke tempat ini, saudara harus selesai dengan baik dari tempat ini. Ya. Kalau saudara dipercayakan sebuah tanggung jawab, ya, kerjakanlah itu dengan setia, dengan baik. Salah satunya apa? Mungkin nanti di asrama saudara adalah jadwal untuk bersihkan asrama. Oh, jadwalnya kamar 1. Kamar 1 ini kerjakan, bersihkan, ya, sikat kamar mandi dan sebagainya. Saudara biasakanlah saudara untuk melakukan hal-hal seperti ini. Selesaikanlah tugas yang dipercayakan buat saudara. Kalau nanti di kampus ada PR, ada homework, ada tugas makalah, paper dan sebagainya. Saudara cicil-cicillah untuk mengerjakannya dengan baik. Jangan nanti sistem SKS, ya, sistem kebut semalam. Jangan saudara. Kalau saudara buat tugas dalam semalam, saudara tidak dapat berkat apa-apa. Itu ibaratnya saudara sedang menanam sesuatu, lalu pohon pepaya itu bertumbuh, dia baru menghasilkan buah kecil. Belum menjadi besar, saudara langsung makan buah itu. Kira-kira pepaya itu rasanya apa kalau masih kecil itu? Pahit, ya. Tidak enak, ya. Kita tidak mendapat manfaat dari buah pepaya yang sebenarnya. Demikian juga dengan tugas-tugas kita. Kalau saudara mengerjakannya buru-buru, saudara tidak mendapatkan berkat yang banyak dari tugas itu. Ya. Nikmati saja. Yang ketiga itu biasakan saudara menerima koreksi. Kalau misalnya ada kakak tingkat yang menegur saudara karena saudara memakai sendal yang salah, atau sepatu yang salah, atau pakaian yang salah, celana yang berbeda yang salah, ada robek-robeknya. Saudara, kita harus evaluasi diri. Jangan merasa diri benar di sini. Tidak ada seorang pun yang benar di sini kecuali Tuhan dan juga dosen saudara. Jadi, kalau misalnya saudara ditegur oleh dosen, ditegur oleh aturan, tolong saudara perhatikan diri. Terimalah evaluasi itu, ya. Inilah yang dinamakan kerendahan hati. Oke? Yang ketiga, keempat, biasakan saudara mengevaluasi diri atau introspeksi. Saudara perlu bertanya, hari ini, apa yang harus saya lakukan dengan baik ya hari ini ya? Mungkin saya kurang senyum, saya harus senyum lebih banyak. Mungkin saya kurang sapa orang, saya harus sapa orang hari ini. Mungkin saya tidak punya teman, saya harus bersahabat lagi dengan teman yang lain. Hari ini saya kenalan dengan 2 orang, besok saya kenalan dengan 4 orang, saya kenalan dengan 5 orang, berikutnya, terus bertambah. Dulu saya tidak kenal kakak ini, saya mau kenal kakak ini. Ya. Saya mau tanya kenapa dia kuliah di sini. Saya mau tanya pengalamannya dia, ceritanya dia, kesaksiannya dia. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan evaluasi setiap hari. Apa yang harus saya lakukan lebih baik di hari ini? Lalu kita perlu evaluasi yang kedua, apa yang perlu saya perbaiki untuk besok? Ya? Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini dan apa yang perlu saya perbaiki hari ini? Nah, inilah 4 alasan, 4 kebiasaan yang membangun karakter kita. Nah, ada satu ayat yang menarik di dalam bagian ini. Coba mari kita buka Ezra pasal 7 ayat yang ke-10. Waktu kita masih banyak ya Pak Buyi ya. Sampai besok ya. Oke. Ezra 7 sampai 10 ya. Ezra perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Lama ya. Ezra 7 ayat 10. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan oke. Oke, mari kita baca sama-sama Ezra 7 ayat 10, 1, 2, 3. Oke, jadi saudara lihat situ ada 3 urutan yang sangat penting. Yang pertama, Ezra berketetapan hati bertekad untuk menyelidiki
Menyelidiki itu berbicara tentang apa? Belajar. Dia ingin mempelajari firman Tuhan. Tetapi yang kedua, setelah dia belajar apa? Dia melakukannya. Dia mencoba untuk melakukan apa yang dia pelajari. Kalau hari ini Tuhan katakan jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesama manusia, dia mencoba untuk melakukan itu dalam hidup dia. Tetapi tidak berhenti sampai dirinya, apa yang terlakukan terakhir? Dia mengajarkannya. Urutannya sangat penting. Belajar, melakukan, dan mengajar. Sama-sama kita ucapkan. Pertama, belajar. Dua, melakukan. Tiga, mengajar. Sekali lagi, tiga. Belajar, melakukan, dan mengajarkannya. Sebelum saudara mengajarkannya kepada orang lain, saudara perlu melakukannya. Sebelum saudara melakukannya, saudara perlu tahu dan pelajari Alkitab. Apakah memang benar ini yang harus saya lakukan atau tidak? Inilah tiga urutan yang tidak pernah berubah. Banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda secara khusus, dia ingin langsung mengajar. Dia ingin langsung mengajar. Tapi Alkitab katakan apa? Karakter itu harus mendahului pelayanan. Sebelum saudara melayani Tuhan, saudara harus memastikan bahwa karakter saudara sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika saudara memberitakan Injil atau menyampaikan firman Tuhan, saudara sendiri tidak ditolak. Ini hal yang penting tentang karakter. Makanya Ezra berketetapan belajar, dia melakukan. Melakukan ini berbicara tentang apa? Karakter. Lalu dia mengajar. Sebelum saudara mengajar, sebelum saudara memberitakan firman, latihlah karaktermu, ya, sesuai dengan firman. Banyak orang langsung ingin mengajar, tapi Alkitab katakan karakter harus mendahului pelayanan. Nah, sehingga pertanyaannya saudara perlu renungkan adalah pertanyaan ini. Kalau nanti saya lulus di tempat ini ya, saya ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Kalau saya lulus dari tempat ini, saya mau dikenal sebagai orang yang bagaimana? Apakah sebagai pendeta? Ingat Yesus pernah katakan, marilah masuk hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan tidak bilang hai hambaku yang adalah pendeta. Hai hambaku yang adalah guru. Hai hambaku yang adalah konselor, pemusik. Tidak. Tuhan katakan hai hambaku yang baik dan setia. Ini berbicara tentang apa? Karakter. Jadi dengan demikian saudara, sebagai kesimpulan, karakter itu bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Karakter adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang saudara lakukan dengan setia setiap hari. Oleh karena itu tanggung jawab terbesar kita sebagai mahasiswa apa? Bukan hanya mengejar ilmu, tetapi saudara juga perlu menjadi pribadi yang layak dipercaya. Oke? Moto kita apa? Usahakanlah supaya engkau menjadi seorang pekerja yang layak. Layak. Ini perlu kita pastikan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui materi ini ya. Oke, sebelum kita berdoa, ada yang mau bertanya satu orang? Tidak ada? Nanti kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan, tolong catat pertanyaan saudara di buku saudara. Nanti ketika kita ada kesempatan lagi ketemu, saudara bisa bertanya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk materi yang boleh kami pelajari bersama. Pimpin kami, tuntun kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristus. Kami tahu ini tidak mudah, kami tahu kami tidak mampu dan sanggup. Tapi kami percaya Tuhan sendiri akan memampukan kami semua untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, bahkan juga proses pembentukan kami selama kami berkuliah di tempat ini. Tolong kami ya Bapa, berikan kami sukacita dan damai ketika kami melewatinya. Berikan kami keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar setiap hari. Sehingga dari keputusan itu, pilihan itu, membentuk
karakter kami menjadi kebiasaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom.
saya perlu perwakilan untuk gerak di depan. Ya, untuk itu saya tunjuk setiap gugus 8 orang maju ke depan dengan cepat. Gugus 1. Tidak ada? Perwakilan maju ke depan. Tidak ada? Oke. Gugus 2. Gugus 3. Ada? Dengan cepat. Siapa? Ayo, ayo. Maju saja. Oke. Gugus 4. Ada? Oke. Gugus 5. Mana gugus 5? Oke. Gugus 6. Oke. Gugus 7. Ayo dengan cepat. Gugus 8. Mana gugus 8? Siapa? Dengan cepat. Cepat. Siapa? Tidak ada? Oke. Bisa lebih lebar lagi? Maju. Lagi. Oke, sampai ke sana. Ya. Ini ke sini lagi. Ke sini. Sini. Sini lagi. Terus. Oke. Nah. Oke. Musik. Adik-adik bisa bangkit berdiri.
silakan duduk. Oke, sekarang kita masuk dalam sesi selanjutnya, yaitu perkenalan dosen dan karyawan. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih, Pandi. Shalom, selamat pagi semua. Oh iya, makasih. Masih semangat? Bagaimana perasaanmu satu hari di ospek di STT Jeffrey? Mahasiswa baru, mohon maaf ya, saya punya jadwal kemarin tapi tidak bisa hadir. Dan baru hari ini bisa hadir dan melihat semua wajah-wajah mahasiswa, calon mahasiswa STFT Jeffrey di tahun 2026-2027. Ya, memang pasti saya belum kenal semua, tapi ke depan pasti kita akan bisa lebih sering bersama. Ya, saudara-saudara, ketika saudara ada di kampus ini untuk beberapa hari, adakah yang baru datang dalam minggu ini? Begitu datang langsung masuk ospek. Ada? Saya melihat kemarin ada beberapa yang baru datang langsung masuk ospek. Satu. Ada lagi? Oh, berarti yang lain sudah lebih dari beberapa hari di sini ya. Atau ada yang memang belum sama sekali ya. Belum beberapa hari. Jadi mungkin baru 2 hari, 3 hari ada di kampus ini. Selamat datang saudara ada di kampus STFT Jafrai. Untuk beberapa minggu bersama-sama sudah mulai mengenal kampus ini dan nanti ada perkenalan-perkenalan kampus. Namun pada siang hari ini saya mau memperkenalkan untuk dosen dan tenaga pendidik kita yang ada di sini. Sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Sekolah Filsafat Teologi Jeffrey karena sedang ada ujian dan ada tugas yang juga bersamaan hari ini. Tapi saudara-saudara pasti sudah kenal ya Bapak Ketua Sekolah kita yang kemarin mungkin ada jadwal beliau bisa naik bersama-sama untuk memperkenalkan diri. Dan hari ini saya ada di sini untuk bersama-sama dengan kita memperkenalkan Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu tenaga pendidik kita. Tidak lama-lama saya mulai saja. Bapak Ibu dosen bisa berdiri dulu kah di tempat dengan tenaga pendidik? Mari silakan berdiri semua Bapak Ibu dosen, berdiri dulu di tempat. Ya, inilah mereka ada di depan dan juga di belakang. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita mulai dari perkenalan dan Bapak Ibu yang mungkin nanti namanya disebutkan, khusus yang di belakang itu kan tidak bisa dilihat. Jadi boleh lihat ada wajahnya dan berdiri di situ, ada wajah di situ. Kalau di belakang mungkin bisa lambai-lambai ya. Lambai-lambai, tangan bukan menyerah tapi lambai-lambai tangan. Oke, baik terima kasih. Kita mulai dulu yang pertama. Kenapa ya? Oke, pimpinan dan staf dosen, ini yang duluan ya. Pertama yang perlu kita kenali dulu ada pimpinan dan staf pimpinannya dan staf dosen semua. Untuk pertama kita, siapa belum kenal yang mahasiswa Camaba. Belum kenal ini kemarin? Belum atau sudah? Sudah ya, oke. Nah, Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, dosen bidang teologi, fokus lebih kepada
prodi S3 ya, untuk prodi S3 karena home base beliau ada di program doktoral. Jadi untuk program S1 kadang-kadang bisa ketemu saudara-saudara nanti belajar. Karena beliau lebih fokus di program S3. Kalau nanti saudara-saudara lanjut S3 baru bisa ketemu begitu barangkali ya. Oke, yang berikut adalah ya ini, siapa ini ya? Ya ini yang sekarang lagi berdiri di sini, dia Pendeta Dr. Tri Supartini, Wakil 1 bidang akademik untuk konsentrasi atau prodi bidang pendidikan, secara khusus pendidikan agama Kristen, secara lebih khusus untuk program pendidikan anak dan remaja. Ya, ini kepakarannya atau kompetensinya dalam mengajar ya. Yang berikut Bapak Pendeta Dr. Yunus D.A. Laukapitang. Ya, silakan balik ke belakang kalau mau lihat langsung live-nya, itu di belakang live-nya ya. Ini fotonya Bapak Pendeta Dr. Yunus Laukapitang. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan Keuangan dan dosen untuk program studi teologi. Yang berikut adalah Evangelis Aldorio Flavius Lele, MTH, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, dosen bidang studi biblika dan hermeneutik. Apakah ada Pak Aldo? Oh beliau tidak ada ya. Tapi kemarin saudara sudah berjumpa dengan beliau ya, sudah berkhotbah ya di sini ya, saya lihat. Oke, baik. Itulah Pak Aldorio, dipanggil Pak Aldo biasa ya. Kita lanjut, yang berikut adalah Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda, THM. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana, dosen bidang kepemimpinan Kristen. Beliau adalah Dir Pasca, ya. Setelah mungkin saudara-saudara sebagian tahu, setelah 10 tahun ada di Jakarta sebagai ketua umum, dan tahun ini beliau kembali ke kampus lagi untuk bersama-sama melanjutkan tugas di sini. Yang berikut adalah Pendeta Dr. Ivan THJ Weisman M. Home. Beliau ada di belakang. Siapa yang belum melihat, yaitu beliau ada di belakang. Pak Ivan dipanggilnya. Pak Ivan adalah dosen bidang ilmu pendidikan, sosiologi dan filsafat ya, untuk program di kampus kita. Yang berikut adalah Pendeta Dr. Hengki Wijaya STP MTH. Ada Pak Hengki kah? Oh, Pak Hengki juga belum ada. Siapa yang belum ketemu? Belum lihat? Belum ada jadwal kemarin? Sudah ya, ya menggantikan tugas saya kemarin. Ya itu Pak Hengki, Ketua Prodi Pendidikan, Kaprodi Pendidikan. Siapa nanti yang mau masuk Prodi Pak, beliau adalah Kaprodinya. Dan juga Ketua Lembaga Penelitian dan PKM, dosen bidang pendidikan dan teologi. Yang berikut adalah Pendeta Maurice Andrews Suplik MTH. Silakan berdiri Pak. Ya, beliau adalah Ketua Prodi Filsafat. Ya, nanti saudara-saudara yang ambil bidang filsafat pasti akan selalu berkomunikasi dengan Pak Andrew. Ya, dan dosen bidang teologi. Yang berikut adalah Pendeta Dr. Simon Tarigan MTH. Beliau adalah pengurus yayasan juga dan mengajar bidang teologi. Beliau seorang dokter tapi juga seorang pendeta. Jadi double ya, double tugas. Yang berikut adalah Bapak Pendeta Dr. Armin Sukri MTH, THM. Ada Pak Armin kah? Oh, tidak ada Pak Armin ya. Beliau adalah dosen bidang teologi. Yang berikut adalah Pendeta Dr. Hani Frederick MTH. Silakan berdiri Pak. Ya.
Pak Hani, beliau adalah dosen bidang biblika dan hermeneutika. Selanjutnya Bapak Vikaris Charles Tesi MTH. Pak Charles, tidak hadir. Beliau adalah ketua lembaga misi holistik sekarang dan dosen bidang teologi. Sementara menyelesaikan program doktoralnya juga ya, sementara OTW ke sana. Berikut adalah Pendeta Elizabeth Selvina Dasong MTH. Beliau adalah dosen bidang pelayanan anak, istri dari Profesor Daniel Ronda. Karena satu paket, Bapak pindah ke Makassar kembali, ibunya juga ikut pindah. Jadi kembali lagi ke kampung halamannya di Makassar lagi ya, untuk bersama-sama dengan kita di periode ini. Yang berikut adalah Pendeta Dr. Sarce Rienhana MTH. Silakan berdiri Ibu. Ya, Ibu Sarce adalah dosen bidang ilmu pendidikan dan teologi. Yang berikut adalah Dr. Meli Lunanta Kowagam MPDK. Silakan berdiri Ibu. Ya, beliau adalah dosen bidang ilmu pendidikan Kristen dan konseling. Yang berikut Ibu Dr. Johanna Beatrice Tumbol SEMTH. Silakan berdiri Ibu. Boleh lihat ke belakang, beliau ada di belakang. Ibu Beatrice adalah istri dari Pak Ivan ya, supaya kalian juga langsung tahu, oh ini ada keluarganya di sini. Beliau adalah sekretaris program pascasarjana dan dosen bidang konseling ya. Yang berikut adalah Dr. Yunike Wirawan, SEMTH. Ada Ibu Yunike? Oh, sedang ada ujian juga di pasca. Beliau adalah dosen bidang konseling dan juga sebagai konselor. Jadi saudara-saudara nanti mahasiswa kalau mau di konseling bisa ketemu sama Ibu Yunike. Ya. Yang berikut adalah Bapak Randy Frank Rowe, MTH. Dosen bidang teologi perjanjian lama dan juga koordinator lembaga penelitian dan PKM. Minggu lalu Pak Randy baru berangkat ke Filipina untuk melanjutkan pendidikannya, sedang mengambil program doktoral. Jadi untuk beberapa tahun ini beliau tidak bersama-sama dengan kita di kampus, tapi beliau adalah salah satu dosen di sini. Yang berikut adalah ini dosen-dosen yang ada bersama-sama dengan kita. Fotonya mungkin terbatas sehingga tidak bisa, tetapi ini dosen-dosen yang membantu kita secara part-time, yaitu Profesor Dr. Andes Agustinus Patandean, dosen bidang pendidikan, Profesor Dr. Samsul Bahri Talib, MSI, dosen bidang pendidikan, Pendeta Dr. Yakob Tomatala, MTH, dosen bidang kepemimpinan, Pendeta Dr. Sylvester Melanton Takoi, MTH, dosen bidang teologi, dan Dr. Wahyu Rita Wulandari, SEMMMTH, dosen bidang teologi. Saudara-saudara, ini mereka kebanyakan ada di program pasca. Jadi kalau saudara-saudara nanti mengambil pendidikan program lanjutan untuk pasca, baru bisa ketemu mereka semua ini kadang-kadang ya. Oke, yang berikut adalah Dr. Dani Ludong SPKJ, dosen bidang konseling, dosen kejiwaan, dan beliau juga menjadi konselor. Jadi laki-laki, bagi yang laki-laki mau di konseling juga bisa bertemu sama Dr. Dani. Yang berikut adalah Bapak Demetrius Jonathan MPD, Bapak Simon Rumante STH MPDK, Bapak Herianto MTH, Ibu Evi MTH. Ada Ibu Evi kah? Ya, silakan Ibu Evi berdiri. Ya, beliau adalah dosen kita juga untuk bidang konseling.
Yang berikut ada Dr. Andes Indarto MTH, Dr. Andes Sri Mujiati MTH, dan Bapak Stephen Gray MTH. Mereka semua ini sebagai dosen part-time kita ya, jadi jarang-jarang ketemu. Tapi saudara-saudara yang di program S1 pasti akan ketemu dengan beliau-beliau ini ya. Nanti saudara akan ketemu. Dosen khusus untuk musik, karena STFT Jafrey punya konsentrasi musik, ada juga dosen-dosen khusus bagian musik. Jadi saudara-saudara, ada berapa mahasiswa yang ambil musik? Boleh saya lihat? Angkat tangan yang ambil musik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 orang ya. Ya, puji Tuhan. Ada 8 orang yang akan bersama-sama dalam semester ini akan mengambil mata kuliah musik. Dan ini dosen-dosen kalian supaya kalian tahu. Tadi kebanyakan untuk teologi dan pendidikan, dan ini yang khusus musik. Yang pertama adalah Ibu Laura Megawati STSTH MSN, Koordinator Konsentrasi Musik Gerejawi, dosen musik. Ada Ibu Mega kah? Oh tidak ada ya, ini beliau. Koordinator musik, jadi pasti saudara-saudara yang musik akan sering ketemu ibu ini ya. Yang berikut Dr. Richard Junior Kapoyos MPD, dosen pendidikan dan musik gerejawi. Silakan berdiri Pak. Ya, ini adalah Pak Richard. Yang berikut Ibu Pendeta Esther Elmi STH MSN, dosen bidang musik gerejawi juga. Ada Ibu Esther? Ini musik semua ya. Ibu Esther tidak ada, tapi nanti saudara pasti akan ketemu. Yang umum dan yang musik juga akan ketemu ya. Yang berikut Bapak Musa Kiring. Pasti saudara kenal ya yang Camaba ini karena beliau sebagai ketua panitia kita untuk tahun ini, ketua panitia Maba ya. Jadi pasti saudara ketemu tiap hari sama beliau selama ospek ini. Ya, berikut adalah Bapak Andi Gotip STH MSN ya. Dosen musik juga, jadi ada beberapa dosen musik kita dan dibantu oleh dosen-dosen yang part-time, yaitu Ibu Rohani Siahaan, Ibu Hedianti Wawaruntu, Ibu Sera Sore, Bapak Jai Jai bin Lius, dan Bapak Valian Hatu. Mereka adalah dosen-dosen part-time musik yang akan bersama-sama dengan saudara selama ada di kampus ini. Sekarang kita masuk di rohaniawan. Rohaniawan itu maksudnya adalah mereka sebagai misionaris yang datang membantu untuk menolong mahasiswa di sini, ya. Tapi juga dengan kemampuan mengajar, mereka akan bersama-sama dengan saudara-saudara untuk dalam proses belajar mengajar. Tapi fokus mereka lebih kepada pelayanan secara rohani. Jadi kalau saudara-saudara membutuhkan pelayanan-pelayanan secara rohani, mau dibantu untuk di-mentoring dan sebagainya, bisa juga langsung berkomunikasi dengan mereka. Dan mereka ada bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama dengan kampus ini melayani Tuhan. Dan mereka datang dari berbagai negara yang jauh-jauh mereka datang ya. Jadi bukan main hebatnya sekolah ini, ada banyak tenaga misionaris juga yang mau melayani bersama dengan kita di sini. Yang pertama adalah Bapak Reverend Kem Dayun dari Korea Selatan. Silahkan Pak. Beliau mengajar sejarah gereja umum dan beliau sangat senior karena sudah cukup lama ada di kampus ini. Betul ya Pak ya? Beliau sudah lama ada di kampus ini, jadi sudah lebih senior dari saya dan beberapa teman-teman di sini. Jadi saudara-saudara, beliau sangat familiar dengan kampus ini dan mengajar untuk sejarah gereja umum. Yang berikut adalah Miss Kara Elizabeth Gruber dari Amerika yang mengajar bahasa Inggris. Pasti saudara akan
ketemu ya, bukan bisa bahasa Inggris, coba satu kalimat, Bluetooth device, bukan itu ya, nanti saudara akan belajar itu. Bukan hanya Bluetooth device, bukan itu yang saudara mau belajar ya. Oke, Miss Kara tidak hadir karena beliau juga sekarang menjadi ketua CMA se-Indonesia, jadi agak sibuk untuk keliling-keliling ya. Yang berikut adalah Bapak Black David Welberg dari Amerika Serikat. Ya, Pak David mengajar surat-surat Paulus ya, jadi nanti kita akan, saudara-saudara akan belajar bersama dengan beliau juga. Yang berikut adalah Bapak Craig Gary Hall MA dari Amerika Serikat juga ya. Ini jauh-jauh semua orang Amerika jauh-jauh datang ke sini untuk melayani Tuhan ya, mengajar teologi perjanjian baru. Yang berikut Bapak Romulo, bagaimana bacanya itu Pak? Buket dos Santos dari Brasil ya, beliau juga belum lama di sini ya Pak ya, berapa tahun sudah? Oh, di kampus ini baru 1 tahun, tapi beliau ada di Makassar sudah 3 tahun, jadi masih baru. Kalau nanti saudara belajar dengan beliau mungkin kurang-kurang bahasa Indonesia, kurang-kurang terlalu lancar, dimengerti dan dimaklumi, bisa bicara. Harapan, tapi sudah saya dengar bagus selalu, sudah bagus setiap hari ya Pak ya. Jadi semoga lebih bagus lagi, dan beliau mengajar teologi sistematika. Jauh lagi dari Brasil juga ya. Oke. Yang berikut adalah rohaniawan kita, Miss Quincy Christy Wawuran. Misi dari Myanmar, beliau sedang home assignment di Manado, asli Manado, tapi kemarin pelayanan dan akan melayani di Myanmar ya, di negara Myanmar. Dan kemarin beberapa waktu tahun lalu bersama-sama dengan kita di sini. Ini misionaris yang sekolah utus ke Myanmar. Oke. Kita pindah ke setelah dosen, apakah ada dosen yang belum saya sebut namanya? Mohon maaf. Oh ya, kita lanjut ke berikutnya yaitu tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan itu maksudnya adalah staf ya. Karyawan itu disebut tenaga kependidikan ya, menurut aturan dikti ya. Jadi untuk tenaga kependidikan atau karyawan kita ada beberapa orang. Yang pertama adalah Bapak Efraim Kurata Eskom, beliau adalah bendahara. Silahkan berdiri Pak. Ya, kalau saudara nanti ke kantor berurusan dengan keuangan pasti akan ketemu dengan Pak Efraim ya, kadang-kadang. Karena ada kasirnya sendiri. Oke, yang berikut adalah Ibu Vivin Rizkia Parubak SM. Silakan berdiri Ibu Vivin. Ya, nanti kalau saudara-saudara mau berurusan dengan keuangan pasti akan lebih sering ketemu dengan Ibu Vivin untuk urusan membayar uang kuliah ya. Saudara akan lebih sering ketemu sama Ibu Vivin dan Pak Efraim. Yang berikut adalah Bapak Rusli Sumang sebagai penanggung jawab JRC Benteng Tinggi. Hari Kamis saudara-saudara akan berangkat ke Benteng Tinggi Malino dan kita akan berjumpa dengan Pak Rusli juga nanti waktu kita ada retreat di sana karena beliau bertanggung jawab untuk tempat itu ya. Baik, yang berikut adalah Dr. Nyoman Lisias, FJU MTH. Beliau adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu ya untuk SPMI sekolah kita dan sebagai ketua karyawan ya, ketua untuk semua karyawan ya, mengepalai semua karyawan untuk dikoordinir bersama ya. Ya.
Oh iya, beliau ini juga dosen ya, karyawan tetapi juga dosen. Tenaga kependidikan tetapi juga dosen. Saudara nanti pasti akan ketemu sama beliau. Wajib ketemu karena dosen bahasa Yunani. Nah. Oke, berikutnya adalah Bapak Rian Alvaro Amaya SE. Silakan Pak Rian ada di belakang. Beliau bersama dengan Pak Nyoman sebagai sekretaris SPMI, penjaminan mutu ya. Berikut adalah Ibu Elsie Sandi SE, bagian administrasi umum. Silakan Ibu Elsie berdiri. Ya. Kalau saudara-saudara mau mengurus aktif kuliah, nanti saudara pasti akan bertemu dengan Ibu, bukan ya. Saudara akan berurusan dengan masalah-masalah surat menyurat, saudara akan bertemu lebih sering dengan Ibu Elsie. Begitu. Yang berikut adalah Ibu Sarah Citra Yunike MTH, operator dan admin pasca sarjana. Ibu Sarah silakan berdiri. Ya. Beliau adalah admin pasca sarjana, tetapi juga sebagai dosen di kampus ini ya, mengajar etika Kristen. Saudara akan juga bertemu dengan Ibu Sarah nanti. Yang berikut adalah Ibu Rensiani Burakembong, operator akademik S1. Ya. Pasti saudara sudah sering bertemu selama beberapa minggu ini masuk di kampus, pasti selalu diarahkan bertemu dengan Ibu Rensi. Jadi sudah biasa ya ketemu Bu Rensi dan akan terus bertemu sampai saudara selesai pendidikan. Karena akan banyak urusan surat menyurat, bagian-bagian KRS saudara dan semuanya ya. Oke, berikut adalah Ibu Novianti Alfiani SM. Silakan berdiri Ibu Novi. Ya, kalau saudara masuk di depan pintu kantor, saudara pasti akan jumpa beliau duluan ya. Jadi itu tempat untuk screening duluan. Tempat screening saudara akan bertemu dengan Ibu Novi karena di situ sebagai admin akademik ya. Supaya tahu ada urusan apa, mau kemana dan seterusnya. Yang berikut adalah Bapak Evangelis Julianus Buyi Esfil MTH. Silakan berdiri Pak. Ya. Bapak Buyi akan bersama-sama dengan saudara sebagai admin kemahasiswaan dan juga sebagai gembala kampus. Tahun pertama semester 1 dan 2 semua mahasiswa wajib beribadah di gereja kampus. Jadi pasti saudara dalam 1 tahun ini, dalam 2 semester akan berjumpa dengan gembalamu terus. Yaitu ada Pak Kem Gembala dan Pak Buyi ya. Mereka berdua adalah gembala untuk gereja kampus. Jadi pasti saudara akan bersama-sama di kampus untuk beribadah dengan Pak Kem dan Pak Buyi. Sekaligus Pak Buyi juga adalah Bapak Asrama bagi Asrama Putra, bukan Aspri ya, bagi Aspra, ini Bapak Asramanya. Yang berikut adalah Bapak Hendrik Selo Esos. Silakan berdiri Pak Hendrik. Ya, Pak Hendrik adalah kepala perpustakaan. Nanti kalau saudara ke perpustakaan, saudara akan berjumpa dengan beberapa staf dan antara lain dipimpin perpustakaan oleh Pak Hendrik ya sebagai kepala perpustakaan. Yang berikut adalah Bapak Sujohim Ratu Ramang Eskom. Ya, silakan berdiri Pak Sujo. Ya. Beliau adalah staf di perpustakaan. Pasti saudara akan sering-sering ketemu mereka semua nanti ya. Dan yang berikut adalah Gabriela Aprilia Sumang SM. Silakan berdiri, Gebi. Ya. Itu adalah staf perpustakaan juga. Yang berikut Bapak Stephen Daniel ST. Silakan berdiri Pak Stephen. Ya.
Mereka semua adalah staf di perpustakaan, nanti ada yang bagian komputer, bagian peminjaman buku dan sebagainya. Kalau saudara nanti wajib selalu ke perpustakaan, pasti akan jumpa mereka semua ya. Oke, yang berikut adalah Bapak Yosua Cemerling MTH. Silakan berdiri Pak Yosua. Ya, mungkin sebagian sudah kenal beliau ya. Ya, Pak Yosua adalah Sekretaris Lembaga Penelitian dan PKM. Beliau bersama-sama dengan Pak Hengki dan Pak Randy untuk penelitian dan jurnal-jurnal kampus. Oh, saya lupa, itu Pak Yosua juga dosen kita ya untuk mengajar homiletik. Jadi saudara kalau mau nanti ambil mata kuliah homiletik pasti berjumpa dengan Pak Yosua. Yang berikut adalah Pak Krisna Bayu Saktiawan Esfil. Beliau adalah staf di bagian Jafrai Studio. Jadi rekam-rekaman ini semua di bawah koordinator Pak Bayu. Apakah ada Pak Bayu? Oh, tidak ada Pak Bayu, tapi pasti saudara akan nanti bertemu dengan Pak Bayu ya. Yang berikut adalah Pak Desemlian Esfil. Ada Pak Desem? Ya, silakan. Ya. Kalau beliau nggak ada susah juga kita, mahasiswa terutama ya, karena harus makan. Dan beliau adalah penanggung jawab ruang makan kita ya. Jadi beliau yang bertanggung jawab untuk urusan kampung tengah kita ya. Jadi pasti kita harus baik-baik sama beliau ya, supaya bisa dapat makan. Oke, berikutnya. Nah, berikut adalah Bapak Bartolomeus, bagian maintenance kita ya untuk rumah tangga, semua urusan bagian maintenance kampus. Adakah Pak Barto? Oh, Pak Barto masih bekerja di bawah ya. Ya. Nah, tapi nanti saudara akan sering bertemu, beliau ada selalu keliling-keliling di tengah-tengah kampus. Lihat saja wajahnya kurang lebih seperti ini ya, saudara sudah mulai kenal, oh ini yang dibilang Pak Barto. Nah itu perkenalan buat kita. Yang berikut adalah ya teman Pak Barto bersama yaitu Pak Joni Sampe, bagian maintenance sama dengan Pak Barto ya, Pak Joni juga. Jadi 2 orang akan mengurus banyak hal di kampus ini tentang perbaikan-perbaikan dan seterusnya. Ya, yang berikut adalah Bapak Ibrahim Duka, adalah driver kampus kita. Apakah saudara ada yang dijemput dari bandara dan ketemu beliau? Ada? Oh tidak ada ya kemarin ya? Oh ya. Pak Ibrahim Duka adalah driver atau sopir kampus kita ya. Saudara akan sering-sering juga berjumpa dengan beliau dengan kendaraan. Yang berikut adalah Bapak Samuel Maifani, cleaning service kita ya yang selalu ada di sekitar kampus juga. Ada Pak Lani? Oh tidak ada. Oke, ini bagian OB kita ya, ada beberapa orang. Yang berikut adalah Bapak Edi Karmating, sama ya, mereka bertiga, ada 3 orang, tidak ada juga siang ini. Yang berikut ada Bapak Absalom Lekavola, juga sama dengan Pak Lani tadi ya, dengan Pak Edi, mereka bertiga. Siang ini tidak ada di sini, tapi saudara pasti akan selalu berjumpa dengan mereka di sekitar kampus. Nah, yang berikut adalah Bapak Hasanuddin Gani. Beliau adalah security kita ya. Security di depan selalu menjaga pagi, jaga siang, jaga malam ya, Pak Hasanuddin. Dan berikut adalah Bapak Raymond Kadafi, juga security kita. Pasti saudara sudah sering-sering lihat wajahnya ya. Dan inilah mereka, ada 3 orang. Dan yang ketiga adalah Bapak Lince atau Antoni Yaparis. Ya, beliau juga adalah security, ada 3 orang security kita.
Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya perkenalkan. Kalau mungkin ada yang terlewat, bisa disampaikan. Tidak ada ya. Nah, inilah kami semua dosen-dosen dan staf kependidikan yang ada di kampus STFT Jafre serta tenaga rohaniawan yang akan bersama-sama menemani saudara-saudara. Bersama-sama kita akan selalu berkomunikasi, bersama-sama kita akan selalu di dalam proses belajar mengajar kita selama minimal 4 tahun saudara ada di sini. Ya, kalau mungkin ada yang lebih bisa 5 tahun, 6 tahun. Nah, saudara-saudara nanti akan bertemu selalu setiap hari. Jadi saya berharap waktu ini diperkenalkan, saudara sudah bisa mengenal. Mungkin kami terbatas karena kami harus mengingat banyak orang dan banyak hal. Tapi saudara-saudara bisa melihat foto-foto tadi dan melihat langsung. Saudara sudah tahu siapa kami dan tolonglah menyapa kami. Kalau sekarang pakai name tag kami tahu, tapi nanti kalau lepas name tag mungkin kami jadi tidak tahu yang mana dan siapa. Jadi tolong juga menyapa kami, tegur kami. Bu, Pak, selamat pagi. Saya mahasiswa angkatan 26. Nah, gitu ya. Supaya kami juga bisa lebih kenal dengan saudara. Itu yang mungkin saya sampaikan. Oh, ada Prof Daniel ya. Oh ya, Pak tadi sudah disebut namanya tapi belum melihat live-nya. Jadi bisa berdiri Pak, itu adalah Bapak Pendeta Profesor Daniel Ronda ya, yang tadi. Beliau adalah Direktur Pasca, tadi sudah diperkenalkan dan baru naik ya, jadi itulah kita semua. Sekali lagi untuk waktu yang ada ini saya mau nyampaikan terima kasih dan biarlah kita boleh semakin bersama-sama dan mengenal beberapa hari ke depan kita dalam ospek dan juga selama saudara belajar nanti di tempat ini, saudara bisa lebih mengenal masing-masing kita dengan lebih dalam satu dengan yang lain. Lebih dalam artinya lebih sungguh bisa mengenal masing-masing dosen kita. Demikian saya menyampaikan dan saya mengembalikan kepada yang bertugas. Oke. Sebelumnya saya terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang untuk adik-adik kita masuk dalam materi keempat. Dipersilakan kembali. Ya. Oke, tanpa membuang-buang waktu, kita masuk dalam materi kelima, yaitu dengan judul Perguruan Tinggi di Era Digital dan Revolusi Industri yang dipimpin oleh Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda THM. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Bisa di atas juga. Baik, selamat siang semua. Masih semangat? Masih. Tadi pagi makan? Makan. Kalau tidak makan pasti bahaya. Baik, senang boleh jumpa saudara-saudara semua dan selamat datang di kampus STFT Jeffrey Makassar. Selamat menikmati kampus yang sangat tua tetapi sangat bersejarah dalam pekabaran Injil di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu perguruan tinggi teologi yang terbaik di Indonesia dan saudara sungguh beruntung karena menjadi bagian dari sekolah yang berkualitas dan bermutu. Hari ini saya mau tanya saudara-saudara, siapa yang baru pertama kali datang ke Kota Makassar? Bisa lambaikan tangan? Oke. Wah, sebagian besar ya.
Baru pertama kali menginjakkan kaki. Siapa yang di sini orang Makassar sendiri? Oke, orang Makassar hanya 2 ya, 3. 3? Angkat tinggi-tinggi, hanya 3 orang. Jadi yang dari Sulawesi Selatan, nah ini juga 2. Oke, ya. Tapi yang lainnya yang sudah pernah ke Makassar, yang bukan dari Sulawesi, tapi sudah pernah ke Makassar. Oke, tidak ada yang angkat tangan ya. Oke, jadi yang dari Makassar, coba angkat tangan lagi yang dari Makassar, yang tinggal di Makassar. Ini tanya-tanyalah dia bagaimana kota Makassar dan situasi yang ada di kota Makassar. Jadi sekali lagi selamat datang di kota Makassar, selamat menikmati kota ini sekaligus mempersiapkan diri dibentuk di tempat ini. Nama saya sudah disebutkan tadi, jadi saya yang paling tua di antara para dosen sekarang dan paling senior dan juga dulu pernah menjadi ketua di sini. Sekarang setelah mengakhiri masa tugas sebagai ketua sinode, kembali mengajar di tempat ini. Nah, hari ini saya diminta untuk berbicara kepada kalian tentang satu topik yang sudah diberikan oleh ketua panitia, yaitu tentang perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri. Saya rasa kalian akan bosan dengan ceramah itu karena anak saya yang juga menyukai AI dan sebagainya bilang, "Pak, jangan diceramahi anak muda," katanya. Dia tidak tertarik dengan sejarah revolusi industri dan sebagainya. Lalu saya bilang, bagaimana materi yang baik? Materi yang baik itu ya kasih tahu aja bagaimana menggunakan AI. Nah, sekarang saya mau tanya saudara-saudara, siapa di sini yang sudah pakai AI? Angkat tangan. Oke. Ya. Oke, semua sudah ya. Siapa yang di sini lulus karena AI? Ya, nyontek begitu maksudnya ya. Dulu waktu ujian dia. Siapa yang di sini lulus karena AI? Artinya dia bohong-bohongi gurunya. Ya. Tidak ada yang berani ngaku ya. Siapa di sini yang tidak tahu sama sekali AI? Belum tahu, maksudnya masih meraba-raba. Dengar-dengar tapi tidak gunakan. Siapa? Boleh angkat tangan? Oh, tidak ada yang berani. Oke, karena tidak ada yang berani angkat tangan, berarti saya mengasumsikan semua sudah ada Gemini. Apalagi? ChatGPT. Gratisan atau bayar? Gratisan. Makanya ini muka-mukanya gratisan semua ya. Ya, jadi gratisan itu terbatas dan semuanya ya. Ya, enggak apa-apa, memang mulai dengan gratisan dulu ya. Jangan bayar-bayar mahal bayarnya. Nah, penggunaan AI sudah. Tapi adakah yang di sini pacaran dengan AI? Ada? Tidak boleh ya, tidak boleh pacaran dengan AI. Karena ada yang pacaran dengan AI. Pemerintah China melarang orang muda pacaran dengan AI. Ya. Kalau curhat dengan AI ada enggak? Ada, enggak usah angkat tangan ya. Curhat apa biasanya? Curhat apa biasanya? Ayo, siapa yang pernah curhat dengan AI? Tidak ada? Kasih contoh. Angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Nama asal. Ya, kamu. Namanya asalnya.
Ya, contoh kalian pengalamanmu. Raditya Dika, bukan? Bukan, ya Radit saja ya. Oke. Bertanya dengan tugas, mulia sekali kamu ya. Kamu pasti lagi mau incar cewek-cewek di sini ya. Ya nanti ya. Nah, ini pasti mau ngincar cewek ini bilang tugas ya. Oke. Padahal dia lagi tanya, kenapa jerawat saya tidak hilang-hilang? Kan itu juga bisa dipakai AI bukan? Itu curhat juga betul tidak? Ya. Kenapa jerawat saya kok masih muncul terus gitu ya? Begitu ya, Raditya. Tugas apa saja contohnya? Berdiri dulu. Ini asal Sulawesi Tengah mana? Donggala, gereja apa? Kema Angel di Donggala. Ya, jadi kamu makan ikan terus. Di Teluk Donggala kamu tinggal atau di pedalamannya? Pedalaman, ya. Ini tempat yang sangat jauh. Ya, jadi tugas apa saja? Oh, kamu pernah sekolah Alkitab? Oh, speknya lambat. Diulang lagi di sini. Oh ya, jadi kamu nih memang sengaja lambat supaya ngincar anak angkatan baru ya. Ya, pura-pura terlambat ya. Aduh. Center orang baru ini ya. Raditya begitu ya? Tidak. Ya, Radit ya, duduk dulu ya. Jadi tugas-tugas. Ada yang lain, curhat yang lain. Cewek-cewek, ayo. Berdiri. Siapa yang pengalamannya curhat AI? Ayo, siapa yang angkat tangan lagi? Kalau enggak cewek ya laki lah. Karena ceweknya pemalu. Ada? Katanya banyak semua angkat tangan tadi pakai AI. Ya, kamu yang di depan ya, karena siapa namamu? Berdiri. Ya, you yang lihat-lihat. Ya, you yang berdiri. Nama siapa? Sinta. Sinta Bella. Tidak, Pak. Cynthia Bella. Sinta saja. Iya, Pak. Oke, asal Asal Toraja Utara. Toraja Utara. Iya. Ya, kenapa ada orang Toraja namanya Sinta, kayak orang Jawa? Bapakmu Jawa? Tidak, Pak. Orang Toraja. Orang Toraja. Iya. Mungkin karena suka nonton film India ya, Rama dan Sinta ya. Ya, silakan Sinta. Kamu pakai AI? Iya, Pak. Apa contohnya kalau pakai curhat? Biasa tanya resep-resep masakan. Oh, dia ini menarik perhatian cowok-cowok ya. Supaya dia jago masak ya. Iya. Masakan apa yang kau cari biasanya? Biasa masak ayam ataupun kue-kue gitu. Apa yang kau sudah kuasai gara-gara AI? Betul tidak resepnya? Betul. Betul, tidak salah. Tidak. Oh, tidak meleset ke kebanyakan garam. Tidak. Tidak ya. Apa yang kau hasilkan sudah? Itu waktu itu saya bertanya tentang yang ayam tuh ayam masak opor. Oh, masak Ayam, opor. ya, yang kue tuh bukan kue sih, dessert yang makaroni salad buah. Oh, tolong nih jadikan dia kalau panitia seksi konsumsi ya. Ya. Nah, ini cowok-cowok sudah beruntung lah kamu ya. Cari cewek itu salah satunya jago masak. Setuju? Ini semangat, tapi tidak boleh katanya semester 5 ya. Cinta ya, berdoa dulu ya. Iya, Pak. Ya, begitu. Silakan duduk. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Jadi itu Sinta sudah menggunakannya untuk masak. Berarti luas sekali AI itu. Sangat luas. Sangat luas. Ada enggak yang sini pakai untuk mencari tahu bagaimana untuk cara menendang bola dengan bagus. Seperti Lionel Messi begitu ya. Ada tidak pernah? Kan ada yang kayak Lamine Yamal
dia kok bisa tembakannya miring-miring gitu. Ada pernah enggak cari di AI? Jadi cari juga di AI ya. Ah, Atau bagaimana supaya staminanya kuat gitu ya. Jadi AI itu sudah tidak terbatas lagi. Sudah sangat luar biasa. Penggunaannya sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan juga menggunakan AI sebagai proses belajar kita sebagai hamba Tuhan. Nanti pada bulan September akan ada tim dari Solo, saya sudah minta izin sama Pak Ketua, tim Sabda yang akan mengajarkan satu seminar panjang tentang bagaimana mempersiapkan firman Tuhan lewat AI. Dan itu yang bertanggung jawab tentunya. Jadi pada dasarnya kementerian kita, Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan pedoman. Dengan mengeluarkan pedoman itu berarti AI dapat dipergunakan. Bukan sebagai curhat, bukan sebagai hanya resep cari kue, atau bertanya apakah jerawat saya, bagaimana cara menghilangkan jerawat, atau bagaimana cara menghilangkan bau ketek. Ya itu ya. Kan bisa cari di AI bukan? Ya misalnya begitu ya. Teman saya bilang ketek saya bau gitu ya. AI tolonglah saya. Saya tinggal di kota Makassar. Tolong saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara akan diberikan jawaban. Jawaban AI biasanya apa? Baik sekali pertanyaanmu. Nah, itu biasanya ya. Memang semua pertanyaan selalu dibilang baik sekali. Ya. Saya juga dulu begitu. Waktu punya pacar, kenapa pacar saya suka bawa minyak angin? Ternyata bau ketek saya ya. Tapi dulu belum ada AI. Terpaksa cari tawas di pasar sawah sana. Ya. Akhirnya ditumbuk-tumbuk, ditempel habis mandi. Jadi sekarang AI sudah menolong kita. Nah, teman-teman, tetapi kita harus ingat bahwa AI harus dipertanggungjawabkan dengan kejujuran. Kita harus menggunakan AI sejalan dengan prinsip-prinsip kita sebagai hamba Tuhan. Jadi tidak boleh menipu menggunakan AI. Karena sekarang banyak penipuan lewat AI. Banyak yang berbohong menggunakan AI dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi itu, Pak, tapi bagaimana pertanggungjawabannya kalau saya memang memakai AI? Maka nanti ada etikanya. Etika dalam menggunakan AI. Ya, ada etikanya. Apalagi yang berbahaya dari etika AI? AI itu berbahaya karena dia bisa membuat jawaban yang seolah-olah benar, padahal tidak benar. Dan dia akan ikut kita, ikut maunya kita. Jadi dia didesain seorang ahli komputer yang ahli matematika yang sudah memasukkan psikologi di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada pengguna AI. Contohnya, tadi Radit bilang, saya mau bertanya tentang tugas-tugas apakah bahasa Ibraninya dan bagaimana maknanya. Lalu dibilang, Radit, bagus sekali pertanyaanmu, dalam sekali gitu ya. Itu dia memuji-muji. Terus kalau kita bilang begini, Anda salah, harusnya begini-begini, benar sekali. Jadi dia ikut saja kita punya mau. Walaupun dia bilang, saya koreksi tapi
Mungkin maksud Anda begini, dia tidak marah sama sekali. Dia ikut saja. Nah, itu bahaya daripada AI. Sehingga hari ini kita dalam pertemuan ini, kita ingin tahu manfaat dan keterbatasan AI, kemudian menggunakannya dengan bijaksana dan penuh etika, dan menjaga integritas. Ya, menjaga integritas dalam menggunakan AI. Lalu kita gunakan AI untuk berpikir kritis, berpikir analitis, dan juga kreatif. Sekaligus kita mau bertanggung jawab, jujur, dan takut akan Tuhan. Jadi AI dalam pendidikan tinggi kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Tentu kegunaannya untuk bagaimana AI itu menolong mahasiswa-mahasiswa itu berpikir kritis. Karena kalau kalian sudah masuk perguruan tinggi itu beda dengan SMA. SMA, SD, SMP, SMA, guru-guru kita di sekolah, dia ingin jawaban saudara seragam. Satu kali anak saya menangis. Pulang sekolah, dapat menggambar 4. Ditulis 4. Lalu ada surat untuk pendeta Daniel. Ada surat, ini surat dari ibu guru. Lalu surat itu saya baca, ditulis begini. Mungkin anak bapak ada masalah dengan mata. Karena dia melukis laut dengan warna kuning kecoklat-coklatan. Harusnya laut itu berwarna biru. Saya mau marah tidak bisa. Saya mau protes tidak bisa. Memang kalau laut siang-siang berwarna biru. Tapi kalau sore-sore berwarna apa? Kalau mau sunset. Warna apa? Ya, warna kuning kecoklat-coklat, orange dan seterusnya. Ibu guru ini, saya protes, dia bilang, Pak ini sesuai pedoman buku. Yang mengatakan laut berwarna biru. Jadi kalau ada anak yang menulis menggambar laut berwarna lain, itu berarti dia salah. Gurunya salah atau tidak? Salah tidak gurunya? Gurunya hanya ikut pedoman. Dia tidak berpikir kritis. Mungkin dia tidak pernah pacaran di Pantai Losari sore-sore. Ya. Kalau dia pacaran sore-sore pasti dia mengatakan, sebagaimana laut berwarna emas, begitulah cintaku terhadapmu. Gitu ya. Emas 24 karat tanpa diragukan sedikit pun. Jadi SD, SMP, SMA, anak-anak diajak berpikir seragam. Kalau jawabannya langit biru, langit harus biru, tidak boleh warna lain. Tapi kalau kita di perguruan tinggi, kita berdiskusi. Itu yang disebut dengan berpikir kritis. Jadi setiap penjelasan guru, kamu harus bertanya mengapa. Jadi kalau kamu tidak bertanya mengapa, kamu bisa saja dapat ijazah S1, tapi kamu hanya mendapat selembar kertas. Tidak kritis. Tidak kritis. MBG apa singkatannya? Mas Bahlil ganteng. Itu sebenarnya sindiran.
bahwa sebenarnya ini sampah yang dibuat oleh pemerintah. Tiap hari menghasilkan sampah. Tapi tidak di-stop berpikir kritis. Lalu terciptalah manusia-manusia yang berpikir kritis. Jadi mahasiswa harus berpikir apa? Colek yang suka ngantuk itu. Kita harus berpikir kritis di sini. Colek. Ya, berpikir apa? Berpikir kritis. Ya. Apa contoh berpikir kritis? Mengapa? Ada satu mahasiswa, sangat saya suka sekali mahasiswa itu. Dia pindahan dari STT Rantepal. Rambutnya panjang. Lalu sampai di sini saya suruh gunting rambut, dia tidak mau. Lalu saya suruh lagi gunting rambut, dia tidak mau. Yang ketiga saya panggil lalu dia berkata, Tuhan Yesus rambutnya panjang, Pak. Saya ikut Tuhan Yesus. Bapak dasar Alkitabnya apa? Mau suruh potong rambut. Itu kan bagus sekali. Pertanyaan itu jelas. Tuhan Yesus rambutnya apa? Panjang. Kenapa saya disuruh potong? Nah, itu pertanyaan kritis yang diajukan oleh sang mahasiswa terhadap dosennya, terhadap peraturan itu. Maka dosennya jawab apa? Dosennya jawab apa? Kau ini gitu ya. Itu namanya dosen juga tidak kritis. Jadi dia harus jawab. Menjawab bahwa itu masalah kontekstual. Yang kedua, tidak ada bukti di kalam Alkitab bahwa rambut Yesus itu gondrong. Yang ada kamu hanya melihat gambar orang tentang Yesus. Rambutnya gondrong. Kenapa orang-orang waktu itu menggambar Yesus dan para raja lainnya rambutnya gondrong? Karena diasumsikan mereka tidak punya cukur. Asumsi pada waktu itu sehingga mereka membuatkan gambar itu selalu dengan rambut gondrong. Jadi di Alkitab pun tidak ada apa kecuali Samson karena nazirnya maka dia rambutnya panjang. Jadi kita bisa mendiskusikan secara kritis. Mengapa tidak boleh rambut panjang? Nah, itu karena kita mau membuat profil seorang hamba Tuhan yang rapi, yang tidak kutuan. Karena rambut panjang itu menghasilkan apa? Rambut panjang. Ibu nona-nona kan rambut panjang ini harus dirawat dengan luar biasa. Jadi kita menciptakan jawaban-jawaban kritis. Memecahkan masalah. Kreatif. Komunikasi secara akademik. Dan juga literasi digital. Pembelajaran sepanjang hayat. Semuanya itu namanya learning outcomes seorang mahasiswa yang semuanya hari ini bisa dibantu dengan AI. Semuanya bisa dibantu dengan AI. Maka hari ini kita mau menguji AI itu dalam perjalanan saudara. Karena walaupun dibantu, kita tetap harus menekankan prinsip kejujuran, prinsip kebenaran, dan prinsip integritas. Saya tidak mau di kemudian hari orang mengenal saya sebagai plagiat, mengambil hasil karya orang lain. Nah, apakah manfaat daripada AI? Tentu memahami materi kuliah. Ada banyak kalian nanti akan kuliah di sini tidak terlalu mengerti, apalagi tidak pernah baca Alkitab. Siapa di sini yang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai selesai? Angkat tangan.
1, 2. Nah, sebagian besar belum baca ya. 3, 4. Berarti 60 belum. Nah, di sini tidak boleh tidak baca Alkitab. Harus tiap hari baca Alkitab. Memang tidak. Tapi AI akan menolong saudara kalau ada konsep-konsep yang sulit. Konsep-konsep yang sulit di dalam Alkitab. Misalnya nanti akan ditanya siapa istri Kain. Kenapa Esther tidak ada kata Allah. Nah semua itu bisa menolong dengan AI. Kalian bisa mendiskusikannya. Sangat-sangat membantu materi. Kemudian membantu studi literatur. Dalam arti, saudara akan, misalnya ada yang mau jadi guru di sini? Coba angkat tangan, siapa yang mau jadi guru? Oke, sedikit ya. Sedikit sekali yang mau jadi guru. Ini yang lain mau jadi apa? Hamba Tuhan, pendeta? Siapa yang mau jadi gembala? Yang lain tidak jelas semua ini. Oke. Kalau kalian mau jadi apa? Sinta mau jadi apa? Mau cita-cita jadi apa? Gembala. Kenapa kau tak angkat tangan tadi? Istri gembala saja. Nah itu. Jadi istri gembala. Jadi dia angkat tangan. Toh? Karena Pak Daniel tidak ada tanya istri gembala. Ya. Jadi misalnya mau jadi guru. Maka referensi menjadi guru yang baik. Materi-materi penguasaan materi. Kita harus sudah bisa digunakan AI. Sehingga ada kata-kata kunci. Pedagogi itu apa? Pedagogik apa? Semua bisa kita dapat di internet. Apa konsep behavior learning misalnya, pembelajaran behavioristik. Kenapa disebut behavioristik? Misalnya, nah itu kalian akan menolong kalian. Banyak sekali menolong kalian. Karena konsep-konsep yang jelas, yang tidak jelas yang dijelaskan oleh guru, saudara bisa cerna ulang. Soalnya saudara dikasih gurunya jelaskan begini. Jadi kalian harus tahu, nilai itu ada unsur objektif, tapi ada unsur subjektif. Salah satu unsur subjektif adalah suka bertanya. Artinya gini, kalau kalian aktif di kelas bertanya, kemungkinan Anda akan lulus tuh dan nilainya tinggi itu luar biasa. Ada satu dosen di STT Jeffrey dulu, saya kuliah tahun 85. Mungkin ada bapakmu baru lahir tahun 85 ya. Betul ya? Saya lahir tahun 85. Bukan lahir tahun 85. Kuliah di sini tahun 85. Ada satu dosen beredar cerita di kampus, tidak mungkin dapat A. Karena A itu untuk Tuhan, B itu untuk mahasiswa. Dan ke bawahnya. Tapi saya memecahkan rekor dapat A. Apakah saya pintar? Saya pintar dalam strategi belajar. Jadi pada waktu dia menjelaskan, saya catat. Ketemu kelas berikutnya, saya cari tahu di perpustakaan, saya jelaskan dan saya bertanya, dan saya ajak dia diskusi. Sejak itu dia agak segan gitu ya. Padahal saya tidak hanya belajari kata-kata kunci saja. Namanya juga S1. Masih suka main bola. Tapi tahu cara belajar yang baik. Maka ketika akhir pekan, ketika akhir semester saya dapat A, semua teman-teman bilang begini, jangan-jangan kamu sogok dia dengan daging babi dari Bali.
Tidak, saya tidak sogok. Tapi saya aktif bertanya. Jadi AI itu kalian ya, kalau ada guru-guru ngomong begini, besok tanya di kelas. Bu, apa maksud ini, dalam penggunaannya ini? Tanya, jangan kok diam-diam. Ada pertanyaan, ada itu anak nakal selalu bilang, jelas. Ya. Kenapa? Supaya mau pulang. Ya. Jangan kau wakili kelasmu bilang jelas. Ya, jadi gitu. Kalian harus menggunakan AI dalam proses belajar untuk mengerti, karena AI menyajikan informasi, tapi yang membuat dia dipahami adalah kamu. Kalianlah yang membuat itu cerita informasi itu dimengerti, dipahami, dan kemudian dipakai dalam pelayanan kita. Ya, kalian tidak akan mungkin akan sulit mengerti kata eksegesis awalnya, historical gramatika. AI menolong, tapi kalian akan disajikan info. Boleh percaya dengan AI. Setuju? Katakan, kita tidak boleh percaya AI. Katakan. Iya, tidak boleh. Tadi Sinta katakan dia disuruh masak opor ayam. Tapi itu berhasil, berarti benar. Setelah dia mencobanya. Tapi sebelum Sinta mencobanya, dia tidak boleh percaya bahwa itu benar. Itulah mahasiswa. Pak, tapi bagaimana kalau konsep? Uji, pergi ke perpustakaan, cek. Confirm ke internet, namanya Google Scholar. Cari tahu. Sehingga kamu mendapatkan yang benar. Oke? Itu batasannya. Argumentasi. Gunakanlah. AI tidak bisa berargumentasi. Maka di sini banyak pohon mangga. Duduklah. Berargumentasilah. Menggunakan itu. Dan jangan digunakan untuk penafsiran hasil penelitian atau hasil karya. Jadi AI menyajikan informasi, kalian harus mengolahnya. Membacanya sampai mengerti. Saya sudah sekarang sampai pada titik sebagai seorang dosen, mendeteksi kata-kata yang dipakai oleh AI. Sehingga sekarang saya tahu langsung bahwa itu AI. Bagaimana contohnya? Karena saya menonton film dokumenter tentang AI. Jadi dia memakai namanya ahli komputer yang disebut memprediksi bahasa selanjutnya. Misalnya bukan sekedar, dia akan ulang-ulang. Dan kalau kalimat itu berulang-ulang dalam satu halaman, dipastikan itu AI. Jadi saya bisa mendeteksi. Sekarang saya belajar tentang bagaimana mendeteksi secara manual orang menggunakan AI. Berikutnya, sekalian saya kasih tahu kalian, kalau ketemu nanti kuliah, saudara mesti hati-hati dengan saya mendeteksinya. Dia bisa membuat kalimat berintegritas, tapi keempat padanan itu kadang-kadang tidak sejajar. Kadang-kadang tidak sejajar. Misalnya jujur, adil, dan damai. Tapi tiba-tiba menambahkan kalimat lain yang berbeda. Tapi dia buat sejajar koma. Itu karena matematikanya, dia memprediksinya kalimat itu biasanya bersambung dengan ini. Tapi konteksnya salah. Nah itu
Maka ketika kalian meminta AI menolong saudara mengerjakan tugas, baca kembali. Itu tipsnya. Mengerti maksudnya. Oh, ini tidak saya setujui, dicoret. Dari 4 tawarannya, mungkin saya hanya perlu 2. Ini yang benar, yang 2 tidak tepat. Lalu 2 ini saya mau coba cari tahu dulu. Makanya AI tidak bisa, kalau bisa, nanti menjelang akhir-akhir semester, atau menjelang menyusun skripsi, usahakan pakai AI yang berbayar. Supaya terus-menerus bersambung ceritanya, dan dia supaya ditahu statusmu sebagai mahasiswa. Karena AI akan mendeteksi, kalau sering-sering ditanya, dia akan tahu profilmu. Bahwa kamu adalah seorang mahasiswa. Maka dia akan mengarahkan semua jawaban ke bidang-bidang yang engkau sudah tanyakan sebelumnya. Jadi argumen itu kamu tanya ulang. Ulang-ulang. Maka kalau gratisan dia terbatas. Sampai sekian bilang besok. Baru boleh lagi lanjutkan. Tapi kalau kamu berbayar tidak ada batasan. Bahkan kalau kamu lagi suntuk. Tiba-tiba kamu kangen pacarmu. Kamu bisa buat flyer. Buatkan aku puisi cinta yang terbaik. Dari seorang pria yang kesepian di kota Makassar. Yang merindukan pacarnya di Malinau. Kalimantan itu. Dia tuliskanlah kata-kata puitis. Kasih masuk gambar. Kirim dengan WA. Pasti pacarmu kelepek-kelepek. Tapi kalau dia orang yang mengerti pasti dia bilang, dia jawab pasti apa? Ini pasti AI. Gitu ya. Ya. Tapi kalau dia mengerti AI dia tidak kelepek-kelepek. Tapi teman-teman, AI tidak ada batasan. Tetapi yang membuat dia menjadi human atau manusia adalah sarjana-sarjana yang mengerti AI, bahwa dia hanya menyajikan informasi, bukan pemahaman. Ngerti ya? Jadi jangan coba-coba, besok kumpul tugas, sekarang buatkan AI langsung kumpul. Itu kalau dosen yang mengerti, langsung terdeteksi. Anda harus mengulang. Kalau ikut saya harus mengulang. Karena kamu tidak paham apa yang kamu dapat. Jadi AI boleh, tapi kamu harus mengerti apa yang kamu buat. Oleh sebab itu, etikanya adalah jujur, bekerja dengan tanggung jawab, transparan. Artinya, nanti kita sedang membuat panduan penggunaan AI dalam pedoman karya ilmiah. Saudara harus menulis di belakang papermu bahwa ini menggunakan AI, tetapi prosesnya itu adalah dari saya. Harus ada pengakuan penggunaan AI. Karena kalau tidak, saudara nanti kedapatan, berarti saudara sedang berbohong. AI tidak dilarang oleh Kementerian Pendidikan, tapi dilarang kalau tidak diakui penggunaannya. Kemudian AI itu suka membuat yang palsu. Contoh, ada satu mahasiswa pernah menulis Daniel Ronda kepemimpinan di era disruptif. BPK Gunung Mulia 2024. Saya tidak pernah menulis di buku di Gunung BPK Gunung Mulia. Tapi kok bisa ada? Lalu saya tanya, kenapa kamu mengutip ini? Saya tidak pernah menulis. Dia bilang itu dari AI. Itu yang disebut halusinasi, fake citation. Fake citasi, pengutipan palsu.
Jadi prinsip etikanya, kalau di AI saudara minta referensi buku, pergilah cari lagi di Google. Cek lagi apa benar ada buku itu. Lalu ke perpustakaan. Kalau tidak ada di perpustakaan, kalian cek lagi apa isi buku itu. Baru boleh dipakai sebagai referensi. Itu yang penting. Jadi di sini tidak boleh menggunakannya tanpa mengecek kembali. Nah, saya tidak panjang lebar. Kata kuncinya adalah ketika saudara menggunakan AI, berpikir dulu. Gunakan prompt yang benar. Saudara tahu prompt? Tuliskanlah apa yang saudara ingin dapatkan dari AI. Misalnya Radit ingin tahu bahasa Ibrani dan Yunani. Tuliskanlah begini. Anda sebagai seorang ahli sarjana Alkitab bahasa Ibrani, itu harus tulis. Berikanlah saya arti kata Beresit bara Elohim dalam Kejadian pasal 1. Dalam konteks tugas pengantar perjanjian lama, di mana pihak dosen meminta saya untuk menjelaskan titik A, B, C, D ini. Lalu dia akan muncul jawabannya. Itu namanya prompt. Prompt itu kamu baca kembali hasilnya. Kamu ngerti enggak? Ada yang kamu enggak ngerti, tanya ulang. Saya tidak mengerti kalimat ini. Berikanlah saya maknanya lagi. Lalu setelah dia menjelaskan, di mana referensi kamu ambil? Karena kita boleh panggil dia kamu, Anda. Dia seperti robot. Lalu dia tulis begini. Lalu saudara pergi cek. Itu namanya alat AI. Bukan dia jadi otaknya. Habis menulis prompt langsung kumpul. Apalagi yang berbahaya, jangan sampai pada prinsip gigo. Gigo apa artinya gigo? Kalian tulis sampah yang keluar sampah. Garbage in, garbage out. Kalau kamu tanya yang hanya Raditya misalnya, tolong jelaskan Beresit bara Elohim. Dia akan keluar, kamu masukkan sampah, keluar sampah. Itu AI. Jadi AI seperti itu. Ya. Nah, prinsip sederhananya adalah think first, read carefully, pray humbly, use AI wisely, verify everything. Artinya, berpikirlah, baca dengan hati-hati. Kalau digunakan sebagai khotbah atau sebagai mengajar sekolah minggu, berdoalah, gunakan dengan berpenuh hikmat, dan verify everything. Cek dan recheck, jangan percaya. Ya, Pak, saya gratisan. Kalau kamu gratisan, hanya berapa kali disuruh besoknya, maka persiapkanlah tugas itu selama sebulan sebelumnya. Sehingga tiap hari kamu bisa manfaatkan dengan gratis. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulan, AI adalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Firman Tuhan, doa dan proses belajar menjadi dasar pembentukan seorang teolog. Integritas lebih penting dari kecepatan. Mahasiswa bertanggung jawab penuh untuk setiap tugas yang dikumpulkannya. Semua informasi AI harus diverifikasi dulu. Penggunaan AI harus dilakukan secara jujur,
transparan, dan sesuai arahan dosen. Kalau saya mengajar, saya selalu ajar saudara cara menggunakan AI. Dan teknologi harus dipakai untuk melayani kebenaran, bukan mencari jalan pintas. Dan tujuan akhir daripada pendidikan teologi untuk menghasilkan hamba Tuhan yang berhikmat dan berkarakter Kristus. Itu yang saya ingin sampaikan. Sekarang masih ada waktu sedikit, ada pertanyaan. Ya, silakan berdiri Nona. Asal dan dari mana? Dia sudah menangkap esensi seorang mahasiswa, harus bertanya. Ya, silakan. Jadi saya ingin. Ini gara-gara saya bilang Malinau, yang Malinau angkat tangan ya. Namamu siapa lagi? Saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Harsel Julia dari Kabupaten. Panggilannya? Harsel. Hassel. Harsel, ya. Nah, jadi sekarang. Kenapa nama Hassel? Harsel, nama saya. Artinya apa? Harsel itu artinya hari Selasa. Oh, ya. Nanti kalau saya punya anak hari Minggu, Harming. Harming. Saya cucu ya. Harsel ya, aduh saya senang. Saya akan ingat kamu seumur hidup deh ya. Harsel, ya silakan. Baik, sekarang pasti kita di era digital pasti menggunakan AI. Nah, saya ingin bertanya untuk para pendeta itu apakah ada yang menggunakan AI untuk menyusun khotbah, dan saya ingin menanyakan opinion Bapak, apakah itu boleh atau tidak? Oke, terima kasih. Harsel, saya senang. Saya ingat terus ya. Nanti kalau ada yang sini punya menikah dengan Harsel, lalu anaknya hari Minggu lahir Harming. Ya. Hari Minggu ya, hari. Kalau harap hari Rabu ya. Harsel ya, senang saya ketemu ya. Kamu pernah ketemu saya? Belum? Tidak pernah? Tidak ya. Saya sering ke Malinau tapi tidak pernah ketemu. Baik, pertanyaan jawaban singkatnya, boleh. Boleh memakai AI? Sangat boleh. Tapi, kata tapinya itu, tidak boleh diterima mentah-mentah. Jadi harus diperiksa kembali. Ya, diperiksa kembali. Dan menggunakan prompt yang tepat untuk itu. Kesalahan pendeta, langsung minta ayat. Ini ayat dan tema buatkan khotbah, langsung setelah itu langsung dia print, langsung jadi. Itu kesalahannya. Sehingga nampak itu hasil AI. Tidak boleh. Dia hanya alat bantu. Maka sebelum dia menyusun khotbah, dia baca dulu Alkitab, berdoa dulu, lalu setelah dia mengerti baru dia membuat prompt. Tolong bantu saya membuat khotbah ini. Saya menemukan 3 poin ini di khotbah ini. Tolong verifikasi, tolong bantu eksposisi, dan tolong berikan saya pandangan terhadap online ini. Jadi dia akan memberikan. Lalu saudara verifikasi. Apakah benar statement-statementnya? Jangan percaya AI, karena AI tadi bahasa-bahasanya, dia bahasa predictable, yang umum dipakai. Kalau bukan hanya ini, tetapi oleh karena, jadi kalau oleh kadang-kadang ditambah karena, lalu ditambah itu, oleh karena itu, dan jadi dia sudah prediksi kalimat. Sehingga kalimat yang kadang-kadang menjadi nasihat berupa 3 poin atau 4 poin itu kadang-kadang tidak sejajar. Kamu harus periksa. Jadi intinya sama dengan menyusun makalah, menyusun khotbah pun boleh. Bulan September tanggal 8 akan ada tim dari Sabda yang memang sudah mendalami AI, akan mengajar kita, saya berharap semua hadir, selama 4 jam bagaimana menafsir Alkitab menggunakan AI, dan
mempersiapkan khotbah menggunakan AI secara bertanggung jawab. Gitu ya Harsel? Ya. Kamu anak pendeta, bukan? Bukan, ya, anak awam. Oke, satu lagi. Ada lagi? Oh ya, silakan. Nama dan asal. Baik, perkenalkan nama saya Jose Mario Crispo. Crispo. Iya. Panggilannya? Chris, misalnya. Chris. Saya dari Kalimantan Tengah, ambil prodi teologi. Apa dari mana? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya, silakan Crispo. Saya ingin bertanya apakah dalam pembuatan skripsi, tesis dan disertasi bisa menggunakan AI? Itu saja. Aduh. Dari tadi tidak dengar apa yang saya bilang. Boleh dong. Boleh. Nanti ada pedomannya ya, Crispo ya. Crispo, anaknya siapa kamu? Pak Pendeta John Lev. Oh, Pendeta John Lev. Oh, kenapa hilang rambutmu? Waktu ketemu enggak ada, masih rambut bagus, panjang ya? Oke. Ya. Jadi Crispo, saya sudah ke kampungnya di Murung Raya. Nah, jadi boleh. Tapi tadi akan ada pedoman penggunaannya. Ya, sama seperti khotbah dan karya ilmiah tadi. Baiklah, saya mengakhirinya karena sudah 12:30. Saya lihat ada yang menyuap-nguap, saya mengerti. Saudara bangun pagi. Tapi saya berharap ini sebagai kesempatan untuk saudara belajar. Dan kiranya ini menjadi manfaat bagi saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.